Di dalam ruang besi, Alan memberitahu para pecandu game bahwa ini akan menjadi pertarungan pertama mereka melawan dua monster peringkat es sekaligus. Semua orang, termasuk monster tersebut, sudah siap untuk bertarung. Alan menduga kalau monster-monster itu juga bisa bertransformasi. Karena itu, dia meminta Maris untuk mengujinya. Saat Maris hendak menyerang, kedua monster tersebut benar-benar berubah bentuk. Dan sekarang mereka memegang tombak serta perisai. Cecil sempat bertanya mana yang harus mereka habisi lebih dulu. Alan kemudian menginstruksikan mereka untuk membagi diri menjadi dua kelompok dan fokus menyerang golem tombak terlebih dahulu. Dia meminta Dora dan Maruru untuk menahan golem perisai menggunakan Orochi, sementara anggota tim lainnya mengisolasi golem tombak. Mereka berencana menggunakan strategi yang sama seperti saat menghadapi golem tembaga. Orochi menyerang golem perisai, tapi golem itu sangat kuat sehingga jangkauan serangannya bisa mencapai lokasi anggota kelompok lainnya. Alan memutuskan untuk meningkatkan peluang menghindar mereka dan memanggil Tako. Dia ingin menggunakan bom asap milik Tako karena bom asap bisa mengurangi peluang terkena serangan dan serangan kritikal hingga setengahnya. Alan memastikan kembali kepada Maris apakah mereka harus melakukannya saat itu juga, dan Maris menyetujuinya. Alan menggunakan kemampuan pemberian atributnya. Lalu Melis, Sophie, Formal, Cecil, dan Karina menyerang secara bersamaan. Golem tombak tidak mampu menahan kekuatan mereka dan akhirnya kalah. Mereka mendapatkan lebih dari 1 miliar poin pengalaman. Namun, Alan merasa terkejut karena ternyata monster itu tidak sekuat yang dia bayangkan sebelumnya. Sayangnya, rasa terkejutnya tidak berlangsung lama karena golem tombak itu tiba-tiba memulihkan energinya dan hidup kembali. Itulah pertama kalinya Alan melihat sesuatu yang bisa bangkit lagi. Dia memberitahu semua orang bahwa selanjutnya mereka akan menghabisi golem tersebut dan meminta Dora serta Maruru untuk bertukar posisi. Maris kemudian mengubah atribut golem perisai tersebut. Alan menyuruh semua orang untuk menghajar lawan mereka itu. Mereka berhasil mengalahkannya, tetapi monster itu juga memulihkan energinya dan lahir kembali. Mereka terpikir untuk mengalahkan keduanya sekaligus, tapi hal itu di luar kemampuan mereka saat ini. Solusi terbaik adalah mencoba mencegah proses kebangkitan mereka. Alan bertanya-tanya, apakah rahasianya ada pada batas penggunaan atau batas jarak? Dia menyuruh semua orang menuju lorong sebelah kanan dan meminta Orochi untuk menghentikan pergerakan golem tersebut. Karina sempat bertanya apakah Alan berencana melarikan diri, namun Alan menegaskan kalau dia tidak akan lari. Dia meminta Sophie untuk menyuruh Nomu menahan golem tombak. Sophie memanggil Nomu dan memintanya untuk membantu mereka. Ruangan berikutnya ternyata persis seperti ruangan sebelumnya. Alan menyuruh semua orang untuk mengalahkan golem di ruangan ini sebelum golem tombak menyusul. Begitu golem tersebut kalah, ternyata ia tidak bangkit lagi. Dengan begitu, mereka mengonfirmasi bahwa cara untuk mencegah kebangkitan monster itu adalah dengan jarak. Karena sudah tahu cara mengalahkan golem tombak dengan mudah, mereka kembali untuk menghabisinya dan melihat golem itu terjebak di sana. Setelah menang dengan mudah, mereka membuka peti keempat yang berisi logam besi, tablet mitril, dan cincin kesehatan. Alan sempat terdiam sampai membuat yang lain khawatir. Tapi dia menjelaskan bahwa benda-benda itu bisa menghasilkan poin pengalaman tanpa batas, dan dia sangat senang menemukannya. Dengan penuh semangat, dia mengajak semua orang untuk melakukan grinding sebanyak 100 kali setiap hari. 10 hari kemudian di kerajaan Latishu, cuacanya sangat cerah. Dora bertanya kepada Alan apakah mereka bisa berburu sesuatu selain golem karena dia sudah bosan melihat mereka. Alan sendiri tidak merasa keberatan karena levelnya terus meningkat. Dia berkata akan melakukan grinding sendirian, tapi Sophie tidak membiarkannya melakukan itu. Kemudian, Dorodora datang. Dan ternyata dia tidak sendirian, melainkan bersama naga pemarah yang mengaum ke arah mereka, meski akhirnya ditenangkan oleh Dorodora. Nama naga itu adalah Haku. Alan memberitahu Haku bahwa dia tidak boleh menyerang orang secara sembarangan. Para gadis tampak terkejut saat mengetahui bahwa naga itu adalah anak naga putih. Karina memberikan daging kepada Haku agar dia tenang. Orochi muncul dan Alan memberitahu Dorodora bahwa dia bisa menyerahkan urusan itu kepadanya. Dia juga meminta Sububami untuk membangun sarang di sana, menggunakan keahlian khusus membangun sarang.
Tubami kemudian menyiapkan sarang dan menetapkan satu sarang untuk setiap monster yang dipanggil. Cecil bertanya apakah itu berarti dimanapun Alan berada di dunia ini, dia bisa selalu kembali ke sini, dan Alan membenarkannya. Jika dia membawa rekan timnya, kemampuan itu hanya bisa digunakan sekali sehari. Hal ini membuat perjalanan jadi sangat praktis, sehingga Alan senang memiliki kemampuan tersebut. Namun, dia penasaran apa kegunaan dari berkat terbang. Sophie menebak mungkin Alan bisa terbang dengannya, dan ternyata tebakannya benar. Alan mulai terbang seperti seorang pahlawan. Alan menyadari bahwa terbang dengan kekuatannya sendiri adalah hal yang sangat berbeda. Sementara Maris tidak terkejut karena menurutnya Alan memang hanya mendapatkan apa yang paling dia butuhkan. Alan kemudian bertanya kepada Maris apakah dia bisa menjinakkan Haku. Maris merasa hal itu akan sangat menantang. Dia menjelaskan bahwa Raja Iblis telah memberikan kekuatan pada makhluk-makhluk ini agar bisa dikendalikan sesuka hati. Iblis tersebut dikatakan punya kekuatan untuk membuat monster tunduk pada mereka. Dia tidak yakin dengan detailnya, tapi mungkin iblis itu menggunakan kemampuan perbudakan. Jika kemampuan itu digunakan pada individu, maka Haku tidak akan aman di sini. Itu artinya mereka harus menyembunyikan Haku dan membesarkannya sendiri. Kill mengusulkan bahwa Orochi akan sangat cocok menjadi pengasuhnya. Kapal sihir pun tiba. Jadi Alan memutuskan untuk kembali ke desa terlebih dahulu. Di desa Rodon, Alan, Karina, dan Dora disambut oleh orang tua dan orang-orang tercinta. Mereka sangat bahagia akhirnya bisa bertemu orang tua mereka. Saat Karina menunjuk ke arah kapal sihir, ayah Alan bertanya apakah dia membelinya untuk sang Viscount. Alan menjelaskan bahwa sang Viscount telah banyak membantu mereka. Jadi, dia memang membelinya. Sang Baron juga ada di sana dan berterima kasih kepada ayah Alan karena telah mengundang mereka hari itu. Setelah itu, mereka pergi menemui keluarga Muru. Ayah Muru meminta maaf karena memulai pesta tanpa mereka, tapi mereka sangat senang Muru sudah kembali. Kakak-kakaknya menyebutkan bahwa Muru banyak bercerita tentang Alan dan mereka berterima kasih padanya. Kill menyampaikan keinginannya untuk merayakan upacara kedewasaan mereka bersama semua orang di sana. Mereka semua mengangkat gelas untuk para pecandu game. Saat semua orang makan, Alan merasa bersyukur atas perjamuan besar yang diadakan khusus untuk kepulangan mereka. Raja Peri berterima kasih kepada Alan karena telah memberikan benda yang sangat berharga dan mengabarkan bahwa Ratu sangat senang karena sekarang mereka bisa fokus membangun kembali kerajaan. Alan senang mendengarnya dan memberikan mereka 2 jenis biji. Satu adalah keahlian khusus yang disebut biji perak, dan satu lagi adalah kemampuan kebangkitan yang disebut biji emas. Biji perak akan tumbuh setelah ditanam dan mencegah monster peringkat B masuk dalam radius 1 km, sedangkan biji emas bisa mencegah monster peringkat A. Dia memberikannya kepada Rosenheim karena tentara Raja Iblis masih berkeliaran. Sang peri mengingatkan Alan bahwa Rosenheim tidak akan melupakan jasanya dan memintanya jangan ragu untuk memanggil para peri jika membutuhkan bantuan. Alan berterima kasih padanya. Setelah itu, Alan mulai mengobrol dengan Meshu. Dia bertanya apakah Meshu akan mendaftar sekolah pada bulan April dan Meshu membenarkannya. Meshu sangat bersemangat dan tidak sabar ingin menjelajahi penjara bawah tanah dungeon. Dia bercita-cita menjadi petualang hebat seperti Alan. Alan tersenyum pada adiknya. Dia tidak ingin memberitahu keluarganya tentang tentara Raja Iblis karena dia tidak ingin mereka hidup dalam ketakutan. Dia kemudian menunjukkan cincin yang dia temukan di dungeon dan menyebutkan kepada Meshu bahwa nanti akan ada misi yang cukup berbahaya, jadi sebaiknya Meshu membawa sesuatu. Meshu melihat cincin itu, tapi menolaknya karena dia ingin menjadi kuat dengan usahanya sendiri. Alan terkejut dengan penolakan itu. Namun, dia tidak menyerah dan memberitahu Meshu bahwa ada nyawa di luar sana yang gagal dia lindungi. Bahkan saat dia bertarung dengan sekuat tenaga, dia tidak peduli soal menang atau kalah, dia hanya ingin Meshu tetap hidup. Jadi, dia memberikan cincin itu secara paksa. Alan berpesan bahwa Meshu akan memiliki rekan tim di akademi nanti, dan Lily juga akan mendaftar tahun depan. Dia meminta Meshu menggunakan cincin itu jika kekuatannya sendiri belum cukup, dan jadilah pria yang bisa melindungi orang-orang tercinta saat saatnya tiba.
Mata Mashu berkaca-kaca dan dia berterima kasih kepada kakaknya. Melihat Mashu menangis, Lily menghampirinya dengan khawatir dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Alan memandang semua orang dan menyadari bahwa dia ingin melindungi semua orang di sana. Setelah 15 tahun di sini, semua kenangan tentang kehidupan masa lalunya mulai memudar kecuali ingatan tentang bermain game. Apa yang penting sekarang ada tepat di hadapannya. Dia memutuskan untuk memastikan tidak ada yang menghalangi kebahagiaannya. Di adegan berikutnya, mereka kembali ke markas dan berniat mencoba keberuntungan melawan golem Yithil. Laksamana Guerrara sekali lagi mengingatkan mereka bahwa serangan jarak jauh akan menghabisi mereka, bahkan sebelum mereka bisa menggores golem tersebut, lalu ia pergi. Dora merasa sangat kesal dengan Laksamana itu, namun Alan mengingatkannya bahwa Laksamana Guerrara memang selalu seperti itu. Tata letak ruangan Mythill tampak sama, jadi mereka belum terlalu terkejut. Alan memberitahu semua orang bahwa mereka akan mencoba menyerang dari jarak jauh terlebih dahulu, dan dia akan memperkuat pertahanan mereka. Mereka hanya perlu melakukan pengintaian untuk saat ini, jadi dia meminta semua orang untuk tetap waspada. Hal aneh pertama tentang golem Mythill adalah monster itu bisa terbang dan memiliki meriam. Maruru dan Dorodora adalah yang pertama menyerang, tetapi golem itu begitu kuat sehingga lengan Maruru patah. Dora dan Karina memutuskan sudah waktunya bagi mereka untuk menyerang dan mereka mulai menyerang secara bersamaan. Maris bergabung dengan mereka, tetapi golem itu sangat cepat. Makhluk itu akan menjauh jika mereka mendekat, sehingga mereka tidak bisa mengejarnya. Medan perangnya sangat berat. Semua orang berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan golem itu. Sophie dan Kil menyembuhkan anggota lain saat mereka bertarung. Cecil memberitahu Alan bahwa serangan sihir bahkan tidak bisa mengenainya dengan benar dan bertanya apakah pengintaian ini sudah cukup baginya. Alan setuju dengan Cecil bahwa ini adalah tipe musuh baru dan gelombang serangan tadi sudah cukup. Dia menyuruh semua orang untuk mundur dan memanggil Rokanel. Rokanel berhasil menghentikan serangan dengan kemampuan khususnya yang disebut penyerapan. Kemampuan ini menyerap serangan sihir. Alan sempat khawatir karena sihir penyembuh dan barang-barang pemulihan tidak bisa menyembuhkan Rokanel. Dia mulai menyadari bahwa satu Rokanel tidaklah cukup, tetapi kemudian Rokanel menyembuhkan dirinya sendiri. Sepertinya kemampuan khusus lainnya telah aktif. Alan menyuruhnya untuk menggunakan kemampuan kebangkitannya. Dengan kemampuan bangkit dari kematian, kerusakan yang dia serap menjadi berlipat ganda, yang berarti kekuatan tembakan dari kemampuan kebangkitannya juga berlipat ganda. Kemampuan kebangkitannya disebut penggeboman konvergen, yang pada dasarnya menyerang dengan kekuatan sihir yang telah diserap. Dengan kemampuan yang luar biasa, golem Mythill akhirnya berhasil dikalahkan dan semua orang menerima 1,6 miliar poin pengalaman. Alan merasa sangat senang karena akhirnya dia memiliki kemampuan menyerang yang keren miliknya sendiri. Kali ini, monster itu menjatuhkan peti perak yang membuat Kil terkejut. Sayangnya, meskipun petinya berwarna perak, isinya hanya satu cincin serangan. Semua orang sudah punya yang seperti itu, jadi mereka agak bosan melihatnya. Mereka akhirnya memiliki cukup medali, jadi mereka memutuskan untuk melihat kemana medali itu akan membawa mereka. Bos lantai paling atas berteleportasi dan memberitahu mereka bahwa setiap medali akan diletakkan di stasiun masing-masing. Lalu ia bertanya apakah mereka ingin menantang ini hanya dengan satu tim. Mereka merasa bingung, lalu sistem menjelaskan bahwa untuk menantang bos di lantai atas, mereka bisa membawa hingga 4 tim dengan total 50 anggota. Masing-masing dari 4 tim tersebut membutuhkan keempat medali untuk bisa berpartisipasi. Karina merasa senang karena mereka bisa mendapatkan bantuan dari orang lain. Sistem menginformasikan bahwa tidak peduli berapa banyak tim yang berpartisipasi, hadiah untuk menaklukkan lantai atas tetap 4. Salah satunya adalah hak untuk bernegosiasi dengan penguasa dungeon sebagai hadiah penaklukan pertama kali. Sistem kemudian meminta mereka memilih pemimpin untuk tantangan tersebut. Cecil menyadari bahwa sang laksamana pasti pernah menantang ini sendirian. Dora bertanya apa yang sedang dipikirkan Alan. Alan ternyata punya permintaan untuk Sophie. Sophie pun menyatakan siap untuk apapun yang Alan butuhkan.
1 bulan kemudian, tim tersebut telah berburu 100 golem dan akhirnya menemukan peti emas. Setelah banyak pergantian kelas, pengalaman kemampuan Sophie akhirnya mencapai batas maksimal. Alan telah melakukan semua yang dia bisa. Pada bulan Februari, mereka mengadakan pertemuan tentang tantangan melawan bos lantai atas. Pemimpin tim lain dan beberapa anggota juga hadir di sana. Alan mengatakan mereka bisa membentuk aliansi 4 tim dengan maksimal 50 anggota. Itulah sebabnya dia ingin bekerja sama dengan tim sekret untuk menaklukkan hal ini. Dia merasa tidak akan bisa melakukan apa-apa sendirian karena dengan batas 50 orang, tantangannya pasti sangat berat. Orang-orang terkejut bahwa mereka harus melawan bos hanya dengan 50 orang. Hermione bertanya kepada para pecandu game apakah mereka sudah siap menantang lantai atas, dan tidak ada satupun dari mereka yang tampak gelisah. Dari kepercayaan diri mereka, tim sekret tampak sangat puas dan mendapatkan keberanian yang mereka inginkan. Dengan begitu, Hermione setuju untuk bergabung dengan tim pecandu game. Alan kemudian bertanya kepada Hermione apakah dia sudah naik level, dan dia menjawab bahwa dia sudah berada di level maksimal sekarang. Melihat statistiknya, Alan terkejut dan berpikir bahwa status bintang 6 terlihat sangat keren. Alan bukan satu-satunya yang terkejut karena mata Karina berbinar-binar melihat papan statistik Hermione. Alan kemudian menyadari bahwa Hermione memiliki 2 kemampuan tambahan. Hermione menjelaskan bahwa Elmia yang memberikannya. Alan bahkan tidak tahu hal itu mungkin terjadi, jadi dia sangat terkejut. Elmia mengatakan Dewa Binatang juga memberikan hal itu kepada keluarga mereka, tetapi dia belum bisa menggunakan kemampuan yang satunya lagi. Para dewa menyebut mereka yang bisa menggunakan 2 atau lebih kemampuan tambahan sebagai yang bangkit. Alan bertanya-tanya, berapa banyak kemampuan yang bisa dimiliki satu orang? Buku mengatakan 3. 1 akan diberikan di awal mode normal, tetapi seseorang bisa mendapatkan 2 lainnya nanti. Cecil bertanya kepada Hermione, apakah mereka harus meminta izin dari Kaisar Giamut sebelum melakukan ini? Dan Hermione menjawab bahwa Kaisar pasti ingin mereka membalas jasanya. Dia kemudian bertanya kepada Alan apakah Alan yakin hanya ingin mengundang mereka. Alan mengatakan dia juga ingin mengajak pemimpin tim Stinger, Gerara, untuk bergabung. Dia berpikir Gerara pasti ingin ikut karena sudah berada di sini selama 3 bulan. Alan memberitahu Gerara bahwa ini adalah waktunya untuk bangkit kembali bersama mereka dan bersama tim sekret. Reaksi Laksamana Gerara tidak terlalu positif. Tentu saja dia bilang akan bergabung, tapi hanya sendirian dan tidak ingin menyeret timnya ke dalam hal ini. Alan bertanya kepada anggota tim lainnya, dan timnya mulai memarahi Gerara karena terlalu keras pada dirinya sendiri dan meminta agar tidak mengabaikan mereka. Mereka ingin Gerara mengakui bahwa tidak mungkin dia tidak akan menaklukkan dungeon ini. Setelah didesak oleh anggotanya, Gerara akhirnya setuju untuk mengikut sertakan 14 anggota timnya. Maruru memberinya hadiah yang dia kumpulkan dari lantai 5, yaitu tablet pahlawan wanita tingkat tinggi. Gerara berkata, dia akan memberikan informasi tentang bos tersebut sebagai imbalan dan ingin mereka menggunakannya dengan bijak. Saat Zu berkomentar betapa kerennya melihat tim terkuat di Kekaisaran Balus bergabung, Alan mengajak Zu untuk ikut bergabung juga. Reaksi Zu persis sama dengan Gerara. Dia berkata sudah berjanji pada gadisnya untuk menaklukkan dungeon dan menjadi raja baru, tapi dia tidak berencana melakukannya dengan bantuan cuma-cuma. Alan mengoreksinya bahwa itu bukan bantuan cuma-cuma. Ini adalah lawan tangguh yang tidak bisa mereka kalahkan tanpa bantuan dari Pangeran Binatang yang perkasa, Pangeran Zu. Suara Zu mulai bergetar karena masalahnya dia tidak punya tim yang bisa mencapai lantai atas. Alan sepertinya sudah punya rencana untuk itu. 10 binatang buas hebat tiba di ruangan tersebut dan mereka semua tampak sangat bersemangat melihat Pangeran Binatang Zu. Mereka senang melihatnya baik-baik saja, tetapi mereka tidak terlalu senang melihat manusia. Zu masih kaget dan bertanya bagaimana mereka bisa ada di sana. Alan menjelaskan bahwa mereka ada di sini untuk memenuhi peran sebagai anggota tim Pangeran Binatang Zu. Zu tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Alan berkata dia akan menjelaskan semuanya sebagai penasihat resmi Rosenheim.
Dia menjelaskan bahwa untuk menangkap sisa-sisa tentara Raja Iblis yang berkeliaran di sekitar Rosenheim, dia meminta bantuan dari 10 binatang buas hebat tersebut. Sebagai imbalannya, dia menawarkan 3.000 ramuan sihir peri. Dan itulah alasan mereka ada di sini. Memang benar barang-barang itu sangat berharga, tapi Zhu bertanya-tanya bagaimana itu bisa cukup untuk mendapatkan kekuatan terkuat di kerajaan. Alan menjawab bahwa mereka meminta bantuan putra mahkota Beku untuk membuat keputusan tersebut. Jika kerajaan binatang Al-Bahar mengalahkan aliansi 5 benua dan menyerang benua tengah, Rosenheim telah berjanji secara rahasia untuk tidak melakukan apa-apa selama sebulan. Zhu mempertanyakan bagaimana mereka bisa setuju dengan hal itu. Alan berkata jika orang seperti Zhu menjadi raja berikutnya, maka janji itu tidak akan merugikan siapapun. Zhu mulai berkeringat karena tidak mungkin dia bisa pulang dengan selamat setelah mereka berbohong kepada putra mahkota. Alan bertanya apakah Zhu yakin, karena dia mendengar bahwa Pangeran Binatang Zhu punya kecerdasan untuk mengelabui raja, sekaligus punya reputasi yang cukup untuk membentuk tim yang terdiri dari orang-orang dari berbagai kerajaan, dan dia juga pemimpin pertama dalam sejarah yang menaklukkan dungeon peringkat S. Zhu kaget Alan mengatakan dialah yang akan jadi pemimpin, padahal Alan yang merencanakan semuanya. Tapi Alan bilang dia tidak masalah dengan siapapun pemimpinnya. Alan bahkan melangkah lebih jauh dan bertanya, apakah Zhu tidak ingin menjadi raja demi istrinya? Zhu berkata Xia masih punya kesempatan untuk mengambil tahta. Alan menjawab bahwa sudah 5 bulan sejak putri binatang Xia menangkap pemimpin sekte Dewa Jahat. Namun dia sepertinya belum ingin mengambil langkah menuju tahta. Prestasinya memang menunjukkan dia punya apa yang dibutuhkan untuk menjadi jenderal. Tapi apa yang dibutuhkan Zhu adalah apa yang diperlukan untuk menjadi raja. Jika Xia merasa kesal karena Zhu merencanakan sesuatu terhadapnya, maka itu sama saja dengan mengatakan itu salahnya karena membiarkan dirinya tertipu. Saat Zhu sedang mencerna rencana tersebut, binatang-binatang lain mulai tertawa karena mereka cukup puas dengan betapa liciknya Alan. Zhu tidak melihat satupun alasan bagi Alan untuk bertindak sejauh ini. Jadi dia bertanya-tanya apa rencana Alan dalam semua ini. Alan berkata bahwa pihak yang membuat rencana menginginkan hadiah penaklukan pertama kali. Dia kemudian tersenyum dan menyuruh Zhu untuk bersabar dan menunggu tahtanya. Binatang-binatang itu sangat senang karena ini adalah kesempatan sempurna untuk menunjukkan kekuatan militer mereka kepada dunia. Inilah saatnya untuk membuktikan sesuatu pada raja yang terus-menerus menyebut Zhu lemah. Zhu tahu sulit untuk bergabung dengan orang-orang dari Kekaisaran Giamut, tetapi jika itu demi kepentingannya sendiri, dia bersedia bertarung bersama sebagai satu kesatuan. Alan senang semuanya berjalan lancar setelah mengumpulkan semua orang ini selama sebulan. Setelah menyelesaikan hal itu, Alan ingin membahas krisis dunia. Mereka menyusun strategi dengan hati-hati, menargetkan penaklukan, berbagi kemampuan pribadi, dan berlatih untuk melihat apakah mereka bisa mengikuti rencana dengan semestinya. Guerrara berjanji pada Alan bahwa meskipun mereka kalah, dia akan tetap bertahan sampai akhir. Alan juga punya tanggung jawabnya sendiri dalam membentuk tim ini. Guerrara tahu itu. Dan jika itu sudah menjadi tekad Alan, dia berkata tidak akan menghentikannya dan berterima kasih padanya. Akhirnya, pada malam sebelum mereka menyerang bos lantai terakhir, mereka berkumpul di markas untuk minum-minum. Maruru menyadari bahwa Laksamana Guerrara tidak minum. Guerrara berkata dia sudah cukup. Zhu memberitahu Alan bahwa dia sudah banyak berutang budi padanya. Sekarang, Alan berkata, sebenarnya ada satu hal yang ingin dia minta dari Zhu. Dia berkata jika Pangeran Binatang Zhu memiliki anak, dia ingin Zhu menamainya dengan lebih dari sekadar 2 suku kata. Zhu bertanya apakah Alan menyuruh mereka melupakan sejarah mereka. Alan yakin itu akan menjadi hal yang baik bagi aliansi 5 benua. Memang tidak semudah yang dikatakan Alan, jadi Zhu merasa agak cemas. Tetapi peramal binatang Temi mendengar percakapan mereka dan memberitahu Zhu bahwa mereka lebih membutuhkan masa depan daripada masa lalu, dan melakukan itu adalah hal yang baik. Alan bertanya pada Temi, apakah dia bisa menggunakan ramalan untuk melihat apakah mereka bisa menemukan harta suci Dewa Api, dan Temi berkata dia akan memeriksanya.
Dia mengeluarkan batu-batunya lalu memberitahu Alan bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Hal itu cukup langka. Itu adalah wadah yang disembunyikan oleh dewa. Jadi Alan bertanya bagaimana cara mengaktifkan kemampuan tambahan milik Dora. Kali ini Tammy bisa melihat sesuatu. Dia berkata jika Dora menuju ke arah tenggara, dia mungkin menemukan jawabannya. Tetapi dia memperingatkan bahwa akan ada tantangan yang mungkin merenggut nyawanya di sana. Setelah mendengar ini, Alan melarang Dogora menggunakan kemampuan tambahannya besok. Hari berikutnya tiba, dan orang-orang menyambut tim terkuat yang pernah ada. Semua orang sangat bersemangat melihat dungeon peringkat S akan ditaklukkan hari ini. Mereka yakin akan hal itu karena tim Stinger sedang beraksi. Hermione dan tim sekretnya ada di sana, dan Pangeran Binatang Zoo akan menjadi orang yang mengubah dunia. Dogora tidak terlalu senang dengan situasi itu karena menurutnya Alan lah yang seharusnya mendapatkan pujian untuk semua ini. Tetapi mereka memberitahu Dogora bahwa seseorang tidak bisa menyembunyikan apa yang membuatnya menjadi pahlawan. Berdasarkan statistik, para pecandu game adalah yang terkuat, jadi semua harapan tertuju pada mereka. Di lantai 5, sistem bertanya apakah pemimpinnya adalah Zuven Al-Bahar, dan dia mengonfirmasinya. Setelah mengonfirmasi pemimpin, sistem memindahkan mereka ke ruang bos. Melihat golem-golem di lantai atas, semua orang tahu ini akan menjadi pertarungan terberat yang pernah mereka alami. Tim Laksamana Guerrara tidak gentar karena pertempuran ini adalah pembalasan bagi rekan-rekan mereka yang telah gugur. Alan melihat papan statistik semua orang dan tahu bahwa semua orang sudah lebih kuat sekarang. Dia menyuruh mereka untuk mengaktifkan status pendukung buff terlebih dahulu. Sophie, Kill, dan Tabib dari tim lain mulai merapalkan mantra untuk melindungi para anggota. Ini adalah pertama kalinya Alan bertarung dengan tim yang terdiri dari berbagai ras yang berbeda. Mereka semua merasa sangat berenergi. Sekarang, saatnya memulai. Nama golem tersebut adalah Gordino, sang penjaga menara ujian. Guerrara telah memikirkan cara mengalahkan Gordino, dan sekaranglah saatnya Guerrara masuk ke dalam Garapa dan mulai berlari menuju Gordino. Gordino mengenalinya. Kill bertanya-tanya apakah mereka bisa bertahan melawan makhluk-makhluk itu. Alan menyuruh semua orang pindah ke lorong sebagai langkah mundur taktis. Gordino menyebut mereka pengecut karena mundur. Golem-golem itu mulai bertarung. Kerusakannya terlalu besar. Jadi Alan ingin Laksamana menggunakan kemampuan tambahannya meskipun masih terlalu dini. Sebagai pemimpin, Laksamana menyuruh para kurcaci untuk berkumpul. 5 bagian golem menyatu dan bertransformasi menjadi golem persatuan ekstrim fusi super. Pertempuran dimulai antara golem kurcaci dan para bos, dan Alan mengirim Rokanel untuk membantu. 2 Rokanel sudah cukup untuk mengalahkan 1 golem mithril. Tidak seperti sebelumnya, Alan menyadari bahwa golem itu masih ada di sana. Golem-golem itu memberitahu mereka agar jangan berpikir mereka akan menang hanya dengan itu, lalu memulihkan energi mereka. Kali ini, Alan mengamati bahwa itu lebih merupakan kemampuan penyembuhan daripada kemampuan kebangkitan. Ini akan sulit mengingat ada 2 golem yang bisa menggunakan kemampuan itu. Dia menduga golem itu akan membangkitkan semuanya meskipun dia mengalahkan Gordino. Alan memberitahu Laksamana bahwa mereka harus mundur dan berkumpul kembali. Gordino memerintahkan golem lainnya untuk mengejar mereka. Gordino tampak bersenang-senang dengan mereka, tetapi sepertinya kelompok Alan berhasil memancing mereka masuk. Alan bertanya pada Maris apakah mereka sudah siap, dan Maris menjawab bahwa pemberian atribut dan sarang sudah siap. Sudah waktunya bagi serangan mereka sekarang. Dia memerintahkan Subman untuk maju dan semua orang mulai menyerang. Dengan menggunakan kemampuan insting manusia, dia menangkap Gordino dan golem lainnya. Hermione menyuruh Gordino bersiap untuk dihajar. Gordino menganggap trik mereka murahan, tetapi dia tetap tidak bisa bergerak. Alan memberitahu anggota timnya bahwa sekarang giliran mereka. Karina dan Dora adalah yang pertama menyerang. Zu dan 10 binatang buas bergabung dengan mereka, dan semua orang mulai menyerang. Hermione juga ada di sana menggunakan pedang penghancur petirnya.
Kemampuan tambahan kedua sang pahlawan, yaitu talenta kaisar, mengubah kemampuan tambahan orang lain menjadi miliknya sendiri. Menggunakan berbagai kemampuan berdasarkan situasi, terasa sangat hebat. Gordino sepertinya mulai muak dengan mereka dan menyerang golem Laksamana Guerrara, tapi mereka menghentikannya di detik terakhir. Alan memutuskan sudah waktunya tim Laksamana untuk mundur. Meskipun pertempuran itu sangat sengit, semua orang menyadari betapa Kill tahu persis kapan mereka butuh pemulihan dan menyadari kekuatan sebenarnya dari Raja Suci. Itu adalah teknik yang hanya bisa dicapai karena seseorang telah menghafal setiap gerakan rekannya. Jadi, Kill telah berkembang sepenuhnya di mata Alan. Berkat itu, Sophie sekarang bisa melepaskan serangannya. Sekarang, berkat upaya semua orang, arus pertempuran telah berbalik. Alan memutus akses para pengguna kemampuan kebangkitan mereka. Dia memberitahu Gordino bahwa dia tidak akan membiarkan apapun bangkit kembali selama dia mengawasi. Gordino tidak menyadari bahwa inilah tujuan Alan. Dia memerintahkan golem besi untuk mendatanginya, tetapi Alan menggunakan insting pemulangnya lagi. Saat mereka menyerang, 10 binatang buas merasa perlu menunjukkan kemampuan mereka. Mereka menggunakan kemampuan terbaik mereka untuk membuktikannya, dan golem besi itu pun tumbang berkat mereka. Hermios merasa terkesan. Seperti yang dikatakan Laksamana, makhluk-makhluk itu tidak akan bangkit lagi. Alan menyuruh semua orang untuk menghabisi yang satunya lagi. Sophie dan Cecil menyerang yang lainnya dan berhasil mengalahkannya. Hanya tersisa Gordino. Para kurcaci mulai berpikir bahwa mereka benar-benar bisa memenangkan ini. Tetapi golem yang satu ini berada di level yang sangat berbeda. Jadi mereka harus waspada. Gordino berkata mereka telah melakukan sesuatu. Dia memanggil 4 bagian tubuhnya, dan golem yang telah mereka kalahkan mulai menyatu dengannya. Semua orang kaget dan menyadari mengapa mereka tidak menghilang. Gordino sekarang jauh lebih besar dan lebih kuat. Dia memerintahkan mereka untuk gemetar ketakutan dan mati dalam keputusasaan sambil menertawakan mereka. Alan harus mengakui bahwa ini adalah monolog penjahat yang sempurna. Merasa khawatir, Cecil bertanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Alan sepertinya tidak akan menyerah. Dia menyuruh barisan belakang untuk memprioritaskan pertahanan dan tim Laksamana untuk menahan pergerakan Gordino. Hermios juga tidak tampak takut dan bertekad untuk melawan makhluk ini. Gordino mulai marah dan dia menyerang dari depan dan belakangnya. Berondongan serangannya begitu kuat sehingga Alan harus meminta Maris untuk membawakannya lebih banyak Rokanel. Dia memerintahkan mereka untuk fokus pada meriam-meriam itu. Rokanel menggunakan pengeboman konvergen dan sepertinya itu sedikit berhasil. Namun masalahnya adalah Gordino segera menyembuhkan dirinya sendiri. Alan menyadari bahwa ini adalah kekuatan golem besi. Itu artinya mereka harus menghancurkan kedua kakinya, atau mereka akan terjebak di sini selamanya. Dia memerintahkan barisan depan untuk bersiap menggunakan kemampuan tambahan mereka, dan dia sendiri yang akan menangani hujan tembakan meriam. Dia menyuruh mereka mengincar kakinya. Mereka mendengarnya dan mulai menyerang kaki Gordino. Setelah menyerang secara bersamaan, anggota tim Hermios memintanya untuk mengakhiri ini. Hermios menggunakan kekuatan pedang sucinya dan menyerangnya dengan sekuat tenaga, tapi golem itu langsung memperbaiki dirinya sendiri lagi. Orang-orang mulai mengkhawatirkan situasi mereka setelah serangan sang pahlawan itu. Alan berkata dia akan maju berikutnya. Cecil memintanya berhati-hati, karena mereka tidak bisa pergi jika terjadi sesuatu pada mereka. Zhu menghentikan Alan dan berkata bahwa ini adalah tantangannya, dan dialah yang ingin membuka jalan. Alan bingung karena Zhu tidak menggunakan kemampuan tambahannya. Zhu mengingat kembali kenangan bersama Rena dan mulai berdoa agar seluruh dewa binatang memberinya kekuatan yang dia butuhkan untuk memenuhi janji yang dia buat kepada Rena. Dengan itu dia mengaktifkan mode Raja Binatang Buasnya. Alan terkejut karena itu adalah kemampuan tambahan kedua yang sebelumnya dikatakan tidak bisa dia gunakan. Binatang-binatang itu sangat senang karena dewa binatang akhirnya menerima Zhu. Melihat Zhu seperti itu, semua orang juga mengubah diri mereka menjadi binatang yang lebih kuat dan mulai menyerang. Itu sangat luar biasa. Jadi Alan berpikir mereka akan mampu menghancurkan Gordino sekarang.
Tapi tiba-tiba Gordino muncul tepat di depannya dan menangkap Alan dengan tangannya. Kil mulai menyembuhkan Alan. Alan mengoreksi Gordino bahwa dia bukan pemimpinnya dan dia hanya seorang pendukung. Tapi Gordino tidak mempercayainya dan mulai membantingnya ke tanah berulang kali. Semua orang panik dan mencoba menyelamatkan Alan, tapi Gordino terlalu kuat. Sesuatu terjadi dan Alan muncul dengan pedang di tangannya. Dia menyelamatkan dirinya sendiri dan mengejutkan semua orang dengan gerakan ini. Dia menyuruh semua orang untuk terus menekan serangan. Alan senang Gordino hanya menginjak-injaknya. Dia memutuskan untuk menyerahkan pertahanan pada tim Laksamana Guerrara dan Maris, sementara dia sendiri yang akan menyerang Gordino. Selain itu, berbagai status pendukung telah ditambahkan karena dia mendapatkan berkat dari monster panggilannya. Alan mulai menyerang Gordino terus-menerus dengan monster panggilannya. Kaum binatang buas dan tim Hermios tidak berhenti di situ, dan semua orang menyerang kaki Gordino untuk menghentikan penyembuhannya. Tim Laksamana menahan pertahanan, jadi Alan mengandalkan mereka. Untungnya, mereka berhasil menghancurkan kakinya, dan sekarang golem itu tidak bisa memulihkan diri lagi. Alan menyuruh Cecil dan Rat untuk menyelesaikannya. Cecil melipat gandakan kekuatan sihirnya dan menggunakan meteor kecil untuk menghancurkan Gordino. Bahkan Dora merasa ngeri setelah melihat meteor yang diciptakan Cecil. Dengan itu, Gordino akhirnya kalah. Cecil bertanya apakah mereka sudah selesai di sini, tetapi Alan menyuruh mereka bersiap menghadapi masalah karena Gordino belum sepenuhnya lenyap, yang berarti dia masih hidup. Gordino nyaris tidak bisa berdiri. Jadi Dora mengira dia sudah cukup mati, tetapi Alan memberitahu mereka agar jangan berani berpikir bahwa ini sudah berakhir. Dan golem itu terbelah menjadi dua, mengungkapkan wujud aslinya. Ukurannya kecil, tapi dia jelas sangat kuat. Dia berkata bahwa ini adalah wujud aslinya, Gordino yang sebenarnya, dan mulai menerjang mereka. Cahaya yang dia ciptakan begitu kuat sehingga mereka tidak bisa melihatnya secara langsung. Semua orang bingung, tapi Alan menyadari bahwa ini bisa jadi merupakan boss game yang sesungguhnya. Status pendukung mereka hilang, jadi dia menyuruh mereka untuk mengaktifkannya kembali. Tim Laksamana mencoba memblokir bagian depan, tetapi itu agak sia-sia. Para anggota mulai panik karena mereka tidak akan bisa bertarung tanpa status pendukung. Mereka juga mulai ragu bisa menang melawan sesuatu seperti ini. Kemampuan pelumpuh milik Gordino pasti punya radius efek tertentu, jadi Alan menyuruh Sububan membangun sarang. Dia memberitahu yang lain bahwa mereka akan membagi diri menjadi 3 kelompok dan menyuruh mereka bersiap untuk masing-masing kelompok. Dengan rencana ini, Gordino tidak bisa melumpuhkan mereka semua sekaligus. Musuh tidak bisa menyembuhkan diri lagi, jadi jika mereka menghabiskan nyawanya, maka mereka pasti akan menang. Meskipun mereka tidak yakin dengan rencananya, mereka tetap melakukannya dan mulai menyerang. Alan mencoba menyemangati mereka dengan mengatakan bahwa belum saatnya menyerah dan mereka harus bertahan serta berjuang dengan semua yang mereka miliki bersama kawan-kawan mereka. Pidatonya sepertinya memengaruhi para pemimpin, sehingga mereka cukup berani untuk menyerang Gordino lagi. Gordino terlalu cepat sehingga serangan mereka sulit mengimbanginya. Pertempuran ini berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan, tetapi mereka harus bertahan bagaimanapun caranya. Fusi super tim Laksamana adalah satu-satunya hal yang bisa menahannya, tetapi waktu mereka hampir habis. Tablet tidak bisa bertahan selamanya, dan Gordino sudah mulai bisa melihat pola serangan monster panggilan dan menghindarinya. Inilah saatnya bagi Alan untuk membuat pilihan. Apakah dia akan merapalkan berkat Raja Roh dan menyerukan serangan habis-habisan lalu menanggung risikonya, atau dia akan memprioritaskan keamanan dan menyerukan untuk mundur? Sang pencuri, Rosetta, tiba-tiba memutuskan untuk menggunakan kemampuan tambahannya. Dia menyuruh Alan untuk melihat dan belajar, serta mengingatkan Hermios bahwa ini akan menjadi pinjaman yang mahal. Hermios terkejut tetapi tidak bisa menghentikannya. Rosetta memukul Gordino dan mempelajari bagaimana golem itu membatalkan status pendukung, lalu berkata dia akan meminjam kemampuan ini sebentar. Semua orang kaget Rosetta bisa mencuri kemampuan bos begitu saja. Gordino mulai mengejarnya, memintanya mengembalikan kemampuannya. Dobrek muncul tepat di belakang Rosetta, dan dia menggunakan kemampuan tambahan pemecah pelindungnya.
Dia berhasil memotong salah satu tangannya. Dengan itu, kemampuan pembatal dan pelindungnya pun hilang. Ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka. Alan menggunakan insting pemulangnya lagi, dan mereka semua berada di satu tempat lagi. Dia menyuruh semua orang untuk mengaktifkan status pendukung mereka lagi, dan menyuruh Sophie untuk menggunakan pemanggilan Roh Agung Rosen. Dengan ini, mereka akan bisa menggunakan kemampuan tambahan mereka untuk kedua kalinya. Gordino sepertinya tidak akan membiarkan mereka melakukan hal seperti itu. Laksamana menyuruh Stinger untuk memblokir makhluk itu dan menahannya sampai napas terakhir mereka. Gordino berhasil menyingkirkan 2 dari mereka. Tetapi saat dia berhadapan dengan Maruru menggunakan pukulan megatonnya dan menghentikan Gordino. Alan memberitahu Subman bahwa sekaranglah waktunya. Dia berterima kasih kepada Laksamana dan Maruru karena telah mengulurkan waktu untuk mereka. Sudah waktunya bagi serangan Cecil dan Maris. Sekarang, guntur penghakiman dan sambaran petir bergabung dan menguras nyawa Gordino sampai cukup lemah untuk membiarkan Zu dan 10 binatang buas hebatnya menghancurkan Gordino. Semua orang mengerubungi Gordino dan hampir dipastikan bahwa inilah akhir dari Gordino. Serangan terakhir datang dari Hermios dan Karna. Mereka mengalahkan Gordino dan semua orang menerima 4 miliar poin pengalaman. Di adegan berikutnya, tim Stinger menangis bahagia karena akhirnya mereka berhasil membalas dendam. Alan memiliki total 5 kristal peringkat S dan berkata mereka harus membaginya secara rata. Dora tampak kesal lagi, jadi Alan menggodanya dengan menanyakan bagaimana perkembangan kemampuan tambahannya. Kill bergabung dengannya dan berkomentar betapa sayangnya mereka tidak bisa melihat Dora pada potensi maksimalnya. Alan menyuruh Dora jangan khawatir, karena dia tidak akan lebih terlupakan daripada formal. Dora berteriak pada mereka bahwa dia akan menunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Begitu mereka menuju ke arah tenggara, sistem muncul dan mengucapkan selamat kepada mereka karena telah menaklukkan dungeon peringkat S. Sistem memberikan sertifikat dan kemudian hadiahnya. Ada 3 peti. 1 peti emas, 1 perak, dan yang lainnya adalah peti pelangi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Peti perak berisi barang sihir penyimpanan barang. Peti emas berisi tablet adamantite untuk tubuh utama, dan peti pelangi berisi kalung untuk peningkatan 3000 serangan. Semua orang tampak puas dengan hadiahnya. Para pecandu game menginginkan hadiah penaklukan pertama kali. Jadi, sebagai pemimpin tim, Zu ingin mengambil peti pelangi, Guerrara menginginkan peti emas, dan Hermios menginginkan peti perak. Alan sangat senang semua orang bahagia dengan hadiah mereka. Zu memberikan kalung kepada Alan sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan rakyatnya. Laksamana Guerrara memberikan hadiahnya kepada Maruru dan memberitahu Maruru bahwa dia harus menjadi lebih kuat sebagai anggota pecandu game. Mereka berterima kasih kepada mereka karena telah membiarkan mereka berpartisipasi sementara Rosetta sedang berjuang keras demi peti perak. Sistem tiba-tiba memperkenalkan mereka kepada Deani. Sebuah golem besar muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai penguasa dungeon, Deani. Dia tampak sangat santai. Dia bahkan menyapa Rosene dan memanggilnya saudara. Rosene menyuruhnya untuk tidak memanggil namanya karena dia adalah seorang dewa. Sekarang, Deani berkata mereka semua seumuran di sini, jadi tidak ada masalah. Rosene berkomentar tentang bagaimana Deani mewujudkan semua berkah orang-orang ke dalam taman kecil miliknya ini. Deani mengklaim bahwa Rosen tidak mengerti apa-apa tentang keindahan dungeon. Dia berkata bahwa saat ini dia sedang membuat dungeon pergantian kelas dan sedang dalam jadwal yang ketat berkat permintaan Elmia yang konyol untuk menyelesaikannya bulan depan. Alan ingin berbicara tentang hadiah penaklukan pertama kali. Dia sebenarnya ingin mengubah mode, tetapi itu bukan sesuatu yang bahkan bisa dilakukan oleh Dewa Roh. Jadi dia ingin Deani memberikan kemampuan tambahan keduanya. Deani memberitahunya bahwa ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh dewa. Alan kemudian meminta Maruru untuk memegang cakram sihirnya sebentar. Dia kemudian ingin Deani mengubah bagian belakang cakram sihir ini agar bisa menampung 10 tablet di setiap sisi sehingga totalnya menjadi 20 tablet. Semua orang terkejut, tapi Deani melakukan apa yang dia minta tanpa bertanya.
Tim pecandu game tampak sangat senang untuk Muru, dan Alan menyebutkan bahwa Muru adalah bagian yang luar biasa dari menara ujian. Muru tidak bisa menahan tangis setelah sikap manis ini dan berterima kasih kepada semua orang atas dukungan mereka. Sementara yang lain memeriksa tablet itu dengan bersemangat, Deani menyebutkan bahwa mereka tidak akan menjadi lebih besar bahkan dengan lebih banyak ruang tablet. Dia menyuruh mereka untuk bermain-main dan melihat apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan. Maruru bertanya pada Alan dan yang lainnya, apakah mereka ingat apa yang dia katakan padanya. Dia juga ingin berdiri berdampingan dengan mereka melawan tentara Raja Iblis dan mengalahkan Raja Iblis bersama-sama. Sementara para pecandu game bersemangat karena dia sama ambisiusnya dengan mereka. Yang lain terpaku karena tujuan besar mereka. Alan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan sistem tentang menantang penguasa dungeon dan bertanya apakah mereka bisa menantang Deani. Deani mengonfirmasinya dan menambahkan bahwa dia lupa menyebutkannya, karena tidak ada yang pernah melakukan itu. Dan setelah itu, Alan bisa menerima hadiah penaklukan pertama kalinya juga. Deani menganggap Alan cukup menarik dan berjanji akan menjawab apapun yang Alan butuhkan jika Alan menang. Alan berkata mereka akan memulai pertarungan setelah dia meningkatkan timnya. Dia yakin lain kali dia melihat Deani, dia akan mengalahkannya. Deani menyatakan bahwa dia harus melaporkan hal ini. Setelah mereka keluar dari dungeon, ada kerumunan besar menunggu mereka untuk merayakan penaklukan dungeon peringkat S. Semua orang bersorak untuk Alan. Tim Laksamana Guerrara melakukan pose keren Alan. Hermios dan Zu menyapa orang-orang dan para pecandu game bergabung dengan mereka. Hari itu menjadi hari peringatan. Diingat sebagai penaklukan sukses pertama dalam sejarah, seluruh kota merayakannya dengan meriah. 10 hari kemudian, Kill dan Karina menyadari bahwa Alan sangat bahagia setelah dia naik level. Di Serikat Petualang, Alan memuji senjata Maruru. Maruru berkata, dia mendapat banyak tablet baru setelah pertempuran, dan mereka berjanji satu sama lain untuk memeriksanya setelah mereka menjual semua senjata itu. Resepsionis wanita mengatakan Serikat ingin berbicara dengannya dan membimbing mereka ke ruang pertemuan. Begitu dia masuk, semua orang sudah menunggu di sana. Alan terkejut. Jadi, mereka menjelaskan bahwa itu karena mereka dipanggil ke sana. Seorang pria botak berjenggot muncul dan memperkenalkan diri. Dia adalah Macallan, ketua Serikat Petualang. Dia ada di sini untuk menemui mereka, tim yang menaklukkan dungeon peringkat S. Alan agak terkejut bahwa Macallan telah datang jauh-jauh melintasi benua dari kantor pusat Giamat untuk menemui mereka. Macallan mendengar Pangeran Binatang Zu adalah pemimpin timnya. Dia berkata bahwa Serikat Petualang ingin menghormati sang komandan karena telah mencapai prestasi luar biasa ini. Mereka telah memilih untuk menunjuk Zu menjadi petualang peringkat S. Semua orang terkejut karena bahkan Hermios pun masih peringkat A. Zu berkata, Macallan melihat orang yang salah karena pria yang memimpin sebenarnya adalah Alan. Hermios mendukungnya dan berkata jika dia harus memilih seseorang, maka itu pasti Alan. Salah satu anak buah ketua menyebutkan bahwa Alan adalah pusat perhatian untuk semua yang terjadi di menara ujian selama setengah tahun terakhir. Drogo menyadari bahwa seperti yang dikatakan Dobert, seseorang tidak bisa menyembunyikan apa yang membuatnya menjadi pahlawan. Namun Alan menolaknya dengan santai. Macallan bertanya alasannya, dan Alan berkata dia tidak tertarik mendapatkan perhatian ekstra dari gelar yang tidak perlu. Macallan kemudian menyebutkan bahwa gelar ini akan membantu tujuannya. Pertama-tama, hanya ada 2 petualang peringkat S di dunia. Salah satunya adalah Macallan sendiri. Hermios mengingatkan Alan bahwa gelar Macallan adalah dewa perang, dan rupanya timnya cukup legendaris. Macallan berkata dia hanyalah pensiunan tua sekarang. Petualang peringkat S lainnya adalah Baske. Dia terpilih menjadi peringkat S 20 tahun yang lalu, tetapi dia telah menghilang selama 10 tahun terakhir. Baske selalu menjadi anak yang bermasalah, jadi mereka tidak terkejut. Macallan kemudian menjelaskan bahwa petualang peringkat S tidak punya tanggung jawab apapun, namun mereka akan diberikan otoritas yang sama dengan wakil ketua Serikat Petualang. Alan mulai meragukan keputusannya karena ini praktis menjadi sosok otoritas tingkat negara. Selain itu, dia tidak menyangka mereka akan memberinya manfaat sebanyak ini tanpa imbalan tertentu. Macallan meyakinkannya bahwa posisi itu lebih bermanfaat daripada menjadi penasihat Rosenheim, negara dengan adegan diplomatik yang lebih lemah.
Ini hanyalah sistem untuk memberikan manfaat dan gelar kepada mereka yang memegang kekuatan besar. Jika dia benar-benar ingin beroperasi dengan kehendaknya sendiri, McKellen menyarankan untuk menjadi petualang peringkat S. Para petualang mulai mengeluh tentang betapa lamanya topik ini berlangsung dan menyuruh Alan jangan terlalu ragu. Karina memberitahunya bahwa rasanya menyenangkan memiliki pemimpin mereka, Alan, sebagai petualang peringkat S. Alan akhirnya setuju dengan mereka dan menyatakan bahwa dia menginginkan pangkat itu. McKellen menyarankan gelarnya haruslah pemanggil awal, Summoner of the Beginning, dan mereka semua setuju dengan itu. McKellen punya urusan lain, jadi dia akan pergi lebih dulu. Maka dia menyuruh Alan untuk memberikan saran kepada serikat dan sesekali membasmi monster. Setelah itu, saatnya merayakan kesempatan itu. Kaum binatang menyadari bahwa Pangeran Binatang Zoo tidak ada di sana. Sementara itu, Zoo sangat marah melihat seseorang. Itu adalah Rhea. Dia ada di sini untuk memarahi kakaknya mengapa dia belum pulang. Zoo berkata dia punya janji, tapi Rhea tahu dia sudah menaklukkan dungeon dan dia tidak melihat Zoo selama bertahun-tahun. Rhea sebenarnya lebih dari sekedar kesal karena tidak bertemu kakaknya begitu lama. Zoo menenangkannya bahwa dia akan kembali setelah audiensi dengan Kaisar dan menyuruhnya menunggunya di rumah. 10 hari kemudian, audiensi dengan Kaisar Kerajaan Balus dimulai di ibu kota Donbao. Istana kerajaannya begitu berkilauan sehingga semua orang kagum. Bahkan tim Laksamana pun mengenakan seragam mereka. Alan bertanya pada Laksamana bagaimana tanggapan dari kerajaan binatang, dan Zoo menjawab bahwa itu persis seperti yang dia prediksi. Zoo punya beberapa penjelasan yang harus dilakukan tentang situasi 10 binatang buas hebat, tapi dia bisa pulang dengan kepala masih utuh. Dia kemudian mengundang Alan ke kerajaan binatang. Alan berkata dia akan pergi setelah menyelesaikan pergantian kelas untuk Maruru. Saat mereka berbicara, yang lain menyadari bahwa mereka rukun satu sama lain. Beberapa saat kemudian, mereka diundang masuk untuk menemui Kaisar Agung Kekaisaran Balkas. Kaisar menyambut para pahlawan dan memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Pupin. Dia memberikan pujian atas keberanian Laksamana Guerrara untuk tetap menaklukkan dungeon peringkat S meskipun rekan-rekannya telah gugur. Alan sudah mulai membenci Pupin karena kematian tersebut disebabkan oleh strateginya yang terburu-buru. Pupin kemudian meminta untuk bertemu Alan, sang petualang peringkat S. Ketika Alan mengangkat tangannya, Kaisar tampak terkejut. Dia bertanya, apakah dia adalah Alan, yang sendirian memegang kekuatan tembak yang lebih besar daripada kekuatan negara berukuran sedang, dan pemimpin para pecandu game yang dilaporkan dunia memiliki kekuatan militer yang sebanding dengan kekuatan besar. Alan mengonfirmasinya dengan menunjukkan kartu identitasnya. Alan pikir ini agak berlebihan, tetapi kemudian memutuskan untuk mendapatkan kepercayaannya agar bisa beroperasi dengan bebas. Sekarang, Sofia menambahkan bahwa itu bukanlah batas kekuatan Alan dan memberitahu Raja untuk tidak meremehkannya. Raja tampak cukup bersemangat dan ingin melihat sebuah panggilan karena dia belum pernah melihat salah satunya sebelumnya. Alan memanggil sekumpulan monster panggilan yang menggemaskan dan menunjukkan seperti apa rupa mereka. Alan kemudian berterima kasih karena telah mengizinkan Maruru mendaftar di Akademi Kerajaan Ratishu. Berkat keputusannya, Alan bisa bertemu dengan rekan setim penting yang dia hargai dalam petualangannya. Raja sangat senang dengan kesopanan Alan. Tiba-tiba, seorang prajurit datang dan memberitahu Raja bahwa mereka telah menerima sinyal darurat dari gereja Elmia, ibu kota Holtland. Theomomania terbakar. Semua orang terkejut karena disitulah letak markas besar agama Elmia. Zoo menyebutkan bahwa Theomomania adalah tempat Xia tinggal selama 6 bulan terakhir sejak dia menangkap pemimpin sekte tersebut. Raja bertanya apa sebenarnya yang dimaksud dengan Theomomania terbakar. Prajurit itu mengatakan menurut kesaksian seorang pendeta yang melarikan diri dari ibu kota setelah eksekusi Gashara Servalor, pemimpin agama suci Gashara yang terjadi 2 hari lalu. Selama eksekusi, sebuah pilar api melesat ke langit. Itu cukup besar untuk menelan seluruh kota ibu kota. Namun, anehnya, para penduduk mulai berubah menjadi monster seperti binatang buas.
Pendeta yang melarikan diri dari kota itu meminta bantuan dari kota terdekat, Neil. Dan sekarang kota itu sedang dikepung oleh monster-monster itu dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Semua orang terdiam. Mereka khawatir ini adalah trik dari tentara Raja Iblis. Alan bertanya, apakah tentara Raja Iblis bisa saja mulai menggunakan harta suci Dewa Api? Teorinya seharusnya menjelaskan sinyal darurat tersebut. Gereja Elmia tidak punya kekuatan tempur untuk melawan tentara Raja Iblis. Hermios segera berkata, mereka harus menyelamatkan mereka. Raja senang dengan pendekatan Hermios dan bertanya kepada Laksamana Guerrara, apakah dia akan pergi juga? Laksamana bilang dia akan ikut. Alan terkejut Kaisar sebenarnya peduli untuk menyelamatkan negara lain. Ada keadaan darurat lain dari Kekaisaran Giamut di benua tengah. Tentara Raja Iblis menyerang benua yang terlupakan. Perkiraan jumlah mereka adalah 2 juta. Jika seperti tahun-tahun lainnya, mereka harus memperkirakan 500. 000 dari mereka akan mulai menyerang negara mereka. Mereka tidak bisa begitu saja mengabaikan 2 juta tentara tersebut. Dan itu mungkin niat mereka sejak awal, yaitu ingin mencegah mereka pergi ke Elmia. Alan mulai memeras otak mencari ide. Dia bertanya-tanya apakah para pecandu game mungkin bisa menyelamatkan kedua benua pada saat yang sama. Sapman telah menyiapkan lebih dari 1 sarang di sekitar sini. Jadi jika dia memanfaatkan mobilitasnya dengan benar, itu sepertinya tidak mustahil. Zu bertanya pada Raja Pupin alasan mengapa mereka mengizinkannya meninggalkan kerajaan binatang sejak awal. Alan berkata bahwa tugas mereka adalah membersihkan sisa-sisa tentara Raja Iblis di Rosenheim. Zu kemudian memberitahu semua orang bahwa ini saatnya untuk memenuhi janji mereka dan melawan tentara Raja Iblis. 10 dari mereka sangat bersemangat akhirnya bisa melawan tentara Raja Iblis yang sebenarnya. Karina tampak khawatir karena dia mendengar bahwa Yang Mulia Raja memintanya pulang. Zu menjawab bahwa dialah yang akan memutuskan kemana dia ingin pergi dan dia tidak akan menjadi bidak dalam siasat raja. Itu melegakan bagi mereka. Zu tidak menyangka Shia dan bawahannya sudah mati. Jadi, dia menyuruh Alan untuk menyelamatkan gereja Elmia. Setelah bersalaman, Alan memberitahu Pupin bahwa mereka ingin berangkat sesegera mungkin. Pupin menyetujuinya dan Alan memberitahu Laksamana Guerrara bahwa mereka harus kembali ke menara ujian dan mengemasi barang-barang mereka. Namun Laksamana berkata mereka akan tetap di sini karena selama cakram sihir itu masih berdiri, mereka tetap bertahan. Alan berkata dia akan mengirim barang-barang pendukung ke sini nanti dan meninggalkan mereka di sana bersama timnya. Di markas mereka, Hermios menginformasikan yang lain bahwa mereka berencana untuk kembali ke sini suatu hari nanti dan bertanya apakah mereka bisa memperpanjang kontrak. Kill bertanya, apakah dia bisa mengirim pesan ke gereja kota bahwa dia tidak akan ada di sini. Dia mendengar bahwa para petualang lokal sangat berterima kasih kepada mereka. Cecil menyebutkan bahwa Kill sering berkeliaran di sana untuk melatih penyembuhannya dan itu membuatnya malu. Alan memberitahu Hermios bahwa dia akan memberinya barang pendukung dan 10 monster panggilan sesegera mungkin. Setelah mengucapkan semoga sukses di benua tengah, tim Hermios pergi. Para pecandu game memutuskan bahwa mereka juga harus pergi dan menuju ke Rosenheim. Mereka pergi menemui Ratu. Ratu berterima kasih kepada Zu dan 10 binatang buas hebat karena telah datang membantu Rosenheim. Meskipun mereka telah menipu mereka, Zu berkata, janji adalah janji, dan mereka berencana untuk membantu mereka sebaik mungkin. Alan menyuruh Dogora untuk tinggal di sini juga. Dia mengingatkan Dogora tentang ramalan Temi. Jadi, di sanalah dia harus pergi untuk menggunakan kemampuan tambahannya. Alan mengingatkannya bahwa di sanalah dia akan mati. Karina khawatir Dogora mungkin dalam bahaya sungguhan, dan Cecil setuju. Dogora merasa kesal, dan dia menyatakan bahwa dia bukan bidak catur siapapun, dan dia akan memutuskan sendiri untuk dirinya. Dia berdedikasi untuk menyelamatkan Elmia bersama mereka. Alan berkata dia juga punya hal-hal yang dia hargai. Jadi jika Dogora dalam bahaya kritis, dia akan memaksanya keluar dari pertempuran. Dora sepertinya tidak mau mendengarkannya. Dewa Roh Rosen menghentikan Sophie sebelum dia pergi.
Sebagai keturunan dari gadis kuil pendoa, dia akhirnya mendapat lampu hijau untuk menghadiahi Sophie karena telah mengalahkan Jenderal Iblis. Dia memberinya jubah pendoa roh yang merupakan pakaian yang sama yang dulu dipakai oleh gadis kuil pendoa. Pakaian itu sekuat orichalcum menurut penilai. Sophie berterima kasih kepada Rosen dan setelah itu mereka siap berangkat. Alan menyerahkannya pada Muru dan Muru menggunakan tam-tam pada tabletnya. Dengan mengaktifkan mode elang, tam-tam berubah menjadi seekor burung. Para peri semua terkejut, termasuk Ratu Peri. Maruru menyambut mereka di dalam dan mereka mulai berangkat ke tujuan mereka, negara gereja Elmar. Di kokpit tam-tam, Alan bertanya pada Maruru apakah dia tahu kemana harus pergi. Maruru bilang dia sudah punya tablet peta di sana, jadi mudah untuk pergi. Dia bilang mereka akan langsung menuju ke selatan. Dengan kecepatan ini, mereka akan sampai di benua itu besok pagi. Alan menyadari bahwa sihir Maruru berkurang drastis, jadi dia menyarankannya untuk menggunakan minuman pemulihan sihir. Akan menyenangkan jika mereka bisa menggunakan pilot otomatis, sehingga Maruru bisa istirahat. Maruru bilang mereka punya ruang pribadi di sana, dan dia akan tidur di kokpit jika ada keadaan darurat. Alan menyarankan untuk bergantian istirahat untuk memastikan selalu ada seseorang di kokpit bersamanya. Tam-tam sangat bisa diandalkan sekarang karena dia bisa menampung 20 tablet. Sementara mereka memuji Maruru, Dora merasa sedih karena semua orang begitu kuat sehingga membuatnya ingin mencapai seluruh tubuh dan jiwa lebih kuat lagi. Alan bertanya pada Maruru apakah dia bisa memasukkan peta negara gereja Elmar yang mereka dapatkan dari Rosenheim. Maruru bilang itu bagus dan mereka bisa langsung menuju ke tujuan. Kemudian nama kerajaan gereja Elmia muncul ketika Alan sedang mencari informasi tentang kaum binatang buas. Itu adalah tempat di selatan Rosenheim, sebuah negara yang merupakan salah satu kekuatan sekutu yang membentuk benua tersebut dan merupakan rumah bagi markas besar agama Elmia. Sekitar 1000 tahun yang lalu, ada banyak ras di benua tengah, tetapi di bawah pemerintahan Kaisar Giamut, atau yang mereka sebut Kaisar Teror, banyak ras yang bukan manusia ditindas. Kurcaci dan peri meninggalkan benua tengah. Jejak mereka dihancurkan dan satu-satunya hal yang tersisa adalah dungeon yang berguna dan peralatan sihir. Di antara banyak ras yang tinggal di benua tengah, kaum binatang buas adalah yang paling menderita. Mereka yang membela mereka adalah Serikat Petualang dan Gereja Elmia. Gereja Elmia mengikuti doktrin filantropi bahwa semua ras adalah setara. Mereka secara langsung menentang Kaisar Teror. Tanpa pendeta yang bisa melakukan perlawanan, perjuangan melawan kekaisaran menyebabkan pertumpahan darah besar-besaran. Maka mereka melarikan diri ke benua Gilead. Setelah kematian Kaisar Teror, mereka tetap tidak pindah kembali ke benua tengah. Gereja Elmia terus makmur dengan dewa paling setia di dunia. Bahkan setelah lahirnya Raja Iblis, benua Gilead tidak pernah sekalipun diserang. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya bisa melihat benua itu. Cecil bertanya kemana mereka akan menuju lebih dulu. Alan menjawab bahwa mereka akan pergi ke kota Nil tempat para pendeta melarikan diri. Kil tampak marah dan bertanya mengapa mereka melakukan itu. Alan menjawab bahwa 3 hari telah berlalu dan Theomomania sudah tidak bisa diselamatkan lagi untuk dibunuh. Ini tidak masalah. Alan memberitahu Kil bahwa dia akan mengirim Maris ke Theomomania. Prioritas mereka adalah mencari orang-orang yang selamat. Jadi dia ingin Kil memahami poinnya di sini. Sekarang mereka harus bergerak cepat ke kota Nil, karena mereka mungkin masih bertahan dengan napas terakhir mereka. Alan bertanya pada Maris apakah dia bisa mengandalkannya, dan Maris menjawab dia pernah ke sana beberapa kali dan ada cahaya yang memancar dari kota itu. Mereka tidak menyadari itu, jadi Maruru memperbesar tampilannya. Seperti yang dikatakan Maris, ada sesuatu yang tampak seperti pilar api. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Maris lepas landas. Ada kota tetangga di arah yang sama, jadi dia meminta Maruru untuk mempercepat. Di kota Nil, orang-orang mencoba membunuh monster sambil menahan gerbang dengan sekuat tenaga. Troll peringkat B menyerang mereka. Prajurit itu menyuruh yang lain agar jangan goyah dan melindungi tanah air.
Seseorang merapalkan mantra pembersihan suci dengan efek luar biasa pada mayat hidup dan zombie. Cahaya kuning muncul dari langit, dan itu adalah pemuda yang membunuh sang peramal. Sihir pembersihan itu seharusnya hanya bekerja pada mayat hidup, tetapi juga memengaruhi binatang iblis lainnya. Karina juga menyadari bahwa iblis ada di sana juga. Dengan khawatir, dia bertanya apakah semua penduduk kota sudah berubah menjadi binatang iblis. Alan memberitahu semua orang agar jangan ragu karena tujuan mereka adalah melindungi kota. Orang-orang menyadari bahwa seseorang sedang mengendarai binatang iblis, tetapi mereka tidak tampak seperti musuh. Cahaya pembersihan suci digunakan, jadi salah satu pria menjelaskan kepada yang lain bahwa mereka adalah orang-orang dari peramal Elmia. Alan tampak terkejut mereka sudah mengenali monster panggilannya. Dia memerintahkan Kil, Karina, dan Dora untuk bertarung habis-habisan. Saat mereka mulai bertarung, Dora menyadari bahwa salah satu monster menghilang persis seperti monster di dalam dungeon. Dan ketika mereka mati, mereka tidak menjatuhkan kristal apapun. Yang disebut inkarnasi kejahatan itu mungkin adalah orang-orang yang berubah menjadi binatang iblis. Ada puluhan ribu dari mereka di kota ini saja. Dengan khawatir, Alan bertanya-tanya apa yang terjadi di negara ini. Cecil menggunakan biji emas dan perak untuk menjauhkan monster peringkat tinggi. Dia tidak tahu apakah mungkin untuk mengembalikan warga kota kembali ke diri mereka yang normal, tetapi Alan berkata mereka harus mencoba. Namun, itu tidak berhasil. Jadi, mereka harus mengubah prioritas mereka. Mereka akan menghabisi yang ada di luar kota. Dia memberitahu Sophie, Formal, dan Maruru untuk berputar searah jarum jam. Mereka semua segera mendengarkannya. Dan warga kota menyadari bahwa mereka sedang membabat habis monster-monster itu untuk menyelamatkan mereka. Berikutnya adalah Alan dan Cecil. Tapi pertama-tama, dia meningkatkan kekuatan tembak mereka. Dia menggunakan hedge karena itu bisa mengendalikan binatang iblis dan mungkin bisa mengendalikan inkarnasi kejahatan itu. Tetapi rasanya tidak enak melakukan ini pada mereka. Hedge menggunakan kemampuan kebangkitannya. Dan kemudian Alan menyuruh semua orang untuk menggunakan penetasan telur. Monster yang dia panggil tampak seperti tentara sungguhan. Kemampuan ini paling cocok untuk medan perang karena suatu alasan. Lagi pula, orang-orang sangat bingung melihat binatang iblis melawan binatang iblis. Dalam 1 jam, mereka berhasil mengalahkan semua yang ada di luar tembok kota. Itu tidak seberat zona perang Rosenheim. Dan mereka sudah menjadi lebih kuat sejak saat itu. Sudah waktunya Hayate kembali. Jadi, Alan menyuruh mereka fokus menyelamatkan kota dan desa terdekat. Sophie bertanya kepada Alan bagaimana keadaan di Theomomania. Alan menjawab bahwa tempat itu penuh sesak dengan inkarnasi kejahatan tersebut. Sepertinya tidak ada harapan bahkan bagi mereka yang mungkin masih hidup di bawah sana. Pilar cahaya datang dari kuil dan sepertinya menuju ke selatan. Dia menyuruh Maris untuk mengabaikan kuil dan terus mencari korban selamat. Mereka memutuskan untuk berkumpul kembali dengan tim Karina untuk sementara waktu. Ketika mereka sampai, Alan bertanya-tanya apa yang sedang Karina bicarakan di sana. Karina senang mereka berhasil sampai di sana. Di adegan berikutnya, Alan menyadari bahwa Kil sedang dipuja-puja. Ada seorang pria di belakangnya yang sangat menghormati Kil dan dia memperkenalkan diri kepada Alan. Namanya adalah Krypton, dan dia adalah seorang kardinal gereja Elmia. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kota ini. Alan menduga dia pada dasarnya adalah orang nomor 2 dalam agama tersebut. Krypton berterima kasih kepada Alan karena telah datang menyelamatkan mereka kemarin dan mengakui bahwa dia mengira bantuan tidak akan datang selama 5 hari lagi. Alan terkejut. Krypton tahu mereka akan datang. Krypton berkata, sebelum eksekusi, Paus Agung menerima sebuah ramalan. Mereka tidak memahaminya saat itu dan melanjutkan eksekusi pemimpin sekte Gashara. Alun-alun dipenuhi oleh penonton dan juga pengikut jahat yang mencoba menghentikannya. Kemudian, tepat sebelum itu terjadi, para pengikut sekte berubah menjadi monster. Begitu juga mereka yang digigit. Dalam sekejap mata, kota itu dilalap neraka. Krypton memberitahu Paus bahwa mereka harus melarikan diri. Paus menjawab bahwa bagian angkat suaramu dalam ramalan itu
dimaksudkan sebagai sinyal darurat yang dikirim ke dunia yang memerintahkannya untuk memimpin rakyatnya ke tempat yang aman. Begitulah cara Paus berhasil mengevakuasi 30.000 orang. Bersama dengan 600.000 warga, ada juga sekitar 1 juta pengikut sekte yang berkumpul di alun-alun. Krypton hanya bisa membayangkan berapa banyak yang telah gugur. Paus Agung tetap tinggal di istana untuk membantu mereka melarikan diri, dan Krypton datang untuk memohon Kil pergi membantunya. Kil merasa cukup tidak nyaman dengan situasi ini dan meminta bantuan Alan. Alan menyatakan bahwa dia sudah memulai penyelamatan dengan mengirim monster panggilan ke daerah terdekat, termasuk Theomomania. Alan berkata mereka akan melakukan misi penyelamatan, jadi dia ingin Krypton bersiap untuk menampung lebih banyak pengungsi. Rasanya lebih cepat berbicara dengan seseorang yang memegang komando, jadi Alan cukup lega. Maruru khawatir teman-temannya akan berubah menjadi monster itu jika mereka digigit. Memikirkan tentang 1 juta pengikut dan infeksi seperti zombie, Alan menyadari bahwa mengirim sinyal darurat adalah ide yang bagus. Dia senang mereka berhasil datang tepat waktu, atau negara ini akan musnah. Dia juga ingat putri binatang Shia yang juga berada di alun-alun. Krypton terkejut Alan tahu sebanyak itu. Dia membenarkan bahwa sang putri tinggal di kota selama setengah tahun sebelum menyerahkan Gashara kepada mereka. Tetapi setelah mendengar tentang dungeon peringkat S yang ditaklukkan, Shia dan 2.000 anak buahnya pergi ke kerajaan Krebel di sebelah barat sini. Alan bertanya-tanya, apakah Shia sedang melakukan langkah selanjutnya untuk takhta binatang? Apapun masalahnya, pasukan kaum binatang itu kuat. Jadi dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka akan baik-baik saja. Krypton menambahkan bahwa ketika pilar api muncul, mereka melihat Gashara memegang sebuah wadah yang terbakar. Alan berkata, itu mungkin harta suci Dewa Api yang dicuri oleh tentara Raja Iblis. Sekte jahat dan tentara Raja Iblis punya semacam hubungan. Mengubah orang menjadi binatang iblis mungkin juga merupakan kerja dari harta suci. Alan menoleh ke arah orang-orang dan bertanya, apakah ada di antara mereka yang merupakan pengikut sekte jahat kuno itu? Mereka tampak gugup setelah Alan menanyakan hal ini, dan seorang wanita berkata kepadanya bahwa namanya adalah wilayah suci Gushara, dan Alan sudah mengoceh omong kosong terlalu lama. Tidak seperti gereja Elmia yang terus memberikan tantangan, Gashara menjanjikan keselamatan secara gratis bagi mereka. Wanita itu juga bertanya, apakah Alan tidak menyadari bahwa sikap kasarnya kepada Gashara lah yang menyebabkan kemurkaan dewa jahat? Karina berpikir Gashara seharusnya jahat, dan Krypton membenarkannya. Dia berkata, Gashara sesekali memberikan barang-barang pengikutnya yang dia curi dari orang lain. Selain itu, mereka yang berani menentangnya dipersembahkan sebagai upeti kepada dewa jahat. Mereka punya banyak bukti kesalahannya, dan Gashara tidak menunjukkan penyesalan, jadi mereka mengeksekusinya. Wanita itu tidak percaya pada hal-hal yang dikatakan Krypton, dan membela Gushara. Alan bertanya-tanya mengapa wanita itu tidak terpengaruh. Dia bertanya, apakah wanita itu juga seorang pengungsi dari Theomomania? Dan wanita itu bilang dia tinggal di kota ini. Sang kardinal, yang berada tepat di sebelah harta suci, dan orang-orang dari kota ini tidak berubah menjadi monster. Jadi itu bisa jadi sesuatu yang dipersiapkan untuk para pengikut. Alan bertanya kepada wanita itu apakah dia ingat melakukan upacara khusus dalam ajaran suci Gishara. Wanita itu terkejut. Krypton berkata mereka sudah menyelidiki itu. Dia percaya mereka semua meminum semacam air suci. Alan bertanya-tanya apakah itu yang membuat mereka berbeda dari orang-orang di kota. Dia punya ide dan menggunakan kemampuan kebangkitannya yang memulihkan semua status abnormal pada wanita itu. Sesuatu keluar dari tubuh wanita itu dan semua orang mulai ketakutan. Alan menjelaskan bahwa apa yang disebut air suci itu telah dihilangkan dan dia tidak akan berubah menjadi monster dalam waktu dekat. Dengan mengeksekusi pemimpin sekte, Gashara telah berhasil mengumpulkan 1 juta pengikutnya dan mengubah mereka menjadi binatang iblis sekaligus. Itulah rencana Gashara. Semua orang terkejut. Orang-orang kota mulai menyalahkan wanita itu karena menyebabkan semua ini. Kil menyuruh semua orang untuk tenang. Para pengikut tidak sepenuhnya bersalah di sini, tapi itu memang reaksi yang wajar. Krypton bertanya apa itu, dan Alan menjelaskan bahwa dia menggunakan buah berharga penolak iblis dari Rosenheim.
Alan berkata mereka perlu membuat semua orang di kota menggunakan buah ini dan meminta bantuan Krypton untuk membagikannya. Krypton sangat bersedia membantu. Alan memberitahunya bahwa jika bayangan muncul di atas kepala seseorang, mereka harus dikarantina dan diawasi untuk berjaga-jaga. Mereka juga korban dari hal ini, jadi mereka harus waspada. Dia juga berkata, monster panggilan akan membantu mereka dengan hal ini. Sementara itu, mereka akan menuju ke Theomomania setelah membantu kota-kota dan desa-desa terdekat. Inilah kesempatan mereka untuk merebut kembali harta suci tersebut. Alan mencari Paus Agung di Theomomania, tetapi sepertinya Maris telah dikalahkan. Drogo terkejut dan bertanya, apakah Gisara telah mengalahkannya? Tetapi ternyata bukan. Seorang kaum binatang seperti Jenderal Iblis berada di kuil tersebut. Semua orang terintimidasi. Mereka terkejut karena itu adalah jenderal pertama yang muncul sejak Lae'zel, dan ini akan menjadi pertemuan pertama bagi beberapa dari mereka. Beberapa dari mereka bahkan tidak yakin apakah mereka sendiri akan cukup kuat untuk mengalahkannya. Alan menyadari bahwa ini akan lebih sulit, jadi mereka butuh banyak perencanaan. Di adegan berikutnya, sudah 3 hari sejak mereka tiba di negara Gereja Elmer. Sebelum kejadian itu, ini hanyalah negara kecil dengan 8 juta orang, jadi operasi penyelamatan sebagian besar sudah selesai. Alan menanam beberapa benih dan menggunakan sayuran harum di kota-kota dan desa-desa. Sekitar 5.000 pengikut sekte yang belum berubah menjadi monster telah diidentifikasi dan dikarantina di Nail. Sambil makan malam, Alan berkata Jenderal Iblis yang dipuja oleh anggota sekte itu adalah orang di balik semua ini. Cecil bertanya kepada Kyle, apakah dia tahu tentang ini? Kyle bilang dia belum mendengar apapun tentang hal itu. Maris menyatakan bahwa Jenderal Iblis itu dulunya adalah seorang dewa yang sudah lama diasingkan dari alam para dewa. Dia tidak punya harta suci lagi, jadi pemujaan padanya tidak ada gunanya. Alam para dewa tahu tentang aktivitas mencurigakan dari sekte dewa jahat, tetapi itu tidak pernah dianggap sebagai masalah nyata. Sekali lagi, Alan mengonfirmasi bahwa para dewa itu masih tidak bisa diandalkan seperti biasanya. Satu-satunya pilihan mereka adalah bertanya langsung kepadanya apa tujuannya. Jadi, Alan memberitahu semua orang bahwa mereka akan berangkat ke Theomomania besok pagi, dan kemudian mereka akan bertarung dengan Jenderal Iblis. Maris berkata, Paus tidak ditemukan dalam keadaan hidup, dan mereka juga tidak menemukan harta suci apapun yang biasanya ditemukan di ibu kota gereja. Jenderal Iblis di kuil itu bukanlah jenderal tingkat tinggi, tetapi tetap saja Maris bukan tandingannya. Cecil bertanya apakah mereka bisa meminta bantuan dari sang pahlawan, tetapi Alan bilang mereka tidak bisa melakukan itu. Sang pahlawan sudah berada dalam pertempuran berdarah melawan tentara Raja Iblis. Seperti yang diperkirakan, tentara Raja Iblis telah memulai pergerakannya dan mulai berperang di mana-mana. Cecil bertanya-tanya apakah mereka sendirian bisa mengalahkan Jenderal Iblis. Drogo bilang dia akan ikut. Dia menggunakan kemampuan tambahannya terakhir kali mereka berhadapan dengan Jenderal Iblis, dan dia hampir yakin kali ini akan sama. Alan berkata, dia telah menyiapkan Subman untuk rencana mundur, dan dengan kemampuan tambahan atau tidak, Drogo tetap sangat berharga bagi mereka sebagai garda depan. Alan punya rencana untuk menang. Mereka sudah berhasil melewati pertarungan melawan Gordino yang pastinya lebih kuat dari Jenderal Iblis. Jadi dia yakin mereka tidak akan kalah. Mereka memutuskan untuk menghabiskan sisa malam dengan meninjau strategi mereka, dan mereka akan menggunakan kemampuan baru Subman. Pada tanggal 22 Maret, tim berada di ibu kota gereja Theomomania. Kyle mendengar bahwa ibu kota adalah kota yang sangat indah, tetapi semuanya telah hancur. Sekarang, ada pilar api yang muncul di atas kuil. Mereka memasuki kuil dan bertemu dengan beberapa orang, dan orang yang tampak paling besar menyapa Alan. Rupanya, dia mengenal Alan karena rambut hitamnya. Alan berkata dia pasti Jenderal Iblis seperti Aaron. Jenderal itu terkejut Alan tahu namanya. Dia kemudian melihat Maris dan menduga Maris yang memberitahunya. Dia berkata Alan bekerja sama dengan malaikat yang seharusnya sudah mati, yang akan menjadi laporan yang bagus. Alan bertanya apa pilar itu. Jenderal itu bilang dia tidak akan memberikan informasi itu dengan mudah. Sambil memastikan bahwa mereka melakukan ini dengan cara yang sulit,
Alan memberitahunya bahwa mereka akan menghancurkan altar tersebut. Maris muncul di belakang jenderal itu di udara, dan Liorin menangkapnya sebelum altar dihancurkan. Jenderal itu terkejut Maris menjadi monster panggilan, tetapi juga tertarik pada Alan. Dia menyerang Alan dan melemparkannya ke dinding untuk dibunuh. Alan baik-baik saja dan berkata jenderal itu cepat, tetapi potensi serangannya tidak terlalu mengesankan. Dia menyuruh semua orang untuk terus menyerang, dan pertarungan pun dimulai. Cecil menyerang jenderal iblis itu dengan bola apinya. Karina bergabung dengannya dengan pedangnya dan yang lainnya terus menyerang sang jenderal secara terus-menerus. Sophie memanggil Gale dan serangan paling efektif datang darinya. Jika berbicara tentang potensi serangan, Sophie berada di atas yang lain. Jenderal iblis itu bingung, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dia menyadari bahwa mereka lebih kuat dari apa yang dilaporkan di Rosenheim, dan dia tidak percaya mereka sudah bisa mengganti kelas mereka. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Alan memberitahu semua orang bahwa mereka sedang melakukan pengintaian dan meminta Cecil serta Sophie melakukan apa yang mereka rencanakan. Sophie memanggil Nim dan Cecil menggunakan badai salju. Dengan kombinasi teknik-teknik itu, Jenderal Iblis itu terkesan tetapi tidak terintimidasi. Dia bilang dia akan menunjukkan kepada mereka bahwa sedikit penguatan tidak berarti apa-apa. Alan menyadari bahwa jenderal itu benar-benar mencoba melindungi altar. Dia memberitahu Maruru bahwa mereka sudah selesai di sini. Maruru senang akhirnya tiba gilirannya. Dia menggunakan golemnya yang punya tablet serangan jarak jauh dan 5 tablet penguat. Targetnya adalah pilar-pilar cahaya dan Jenderal Iblis Lioron. Dengan tembakan meriam laser, tim tidak terlalu yakin apakah pelindung mereka akan cukup untuk melindungi mereka. Setelah serangan berakhir, pilar itu menghilang. Namun, kuil itu hampir runtuh, dan mereka gagal membunuh Jenderal Iblis itu. Alan menyerahkannya pada Maris dan Sububan. Melihat reruntuhan kuil bersejarah itu, tim sekali lagi menyadari betapa buruknya Jenderal Iblis itu. Di antara reruntuhan, sang jenderal keluar dan dia tampak sangat marah. Dia bilang dia akan memastikan mereka mati dan mereka tidak punya kesempatan menang tanpa sang pahlawan. Luka-lukanya mulai sembuh dan dia bertransformasi. Alan menyadari bahwa statistik Gasara bahkan lebih tinggi daripada seorang jenderal iblis. Pilar cahaya itu menunjuk ke arah selatan. Jadi dia bertanya-tanya, apakah tempat itu bisa jadi tempat Gasara berada? Maris membawa jenderal iblis itu ke arah Lepe dan Tami, dan mereka terkejut melihatnya. Alan meminta bantuan mereka. Meskipun itu sangat melampaui akal sehat, mereka tidak punya pilihan lain selain membantu. Alan menyuruh semua orang untuk menggunakan kemampuan tambahan mereka. Dogora ingin membantu, tetapi Alan menyuruhnya untuk tetap di belakang. Karina menggunakan teknik Raja Pedang yang membuatnya terlihat seolah-olah dia lebih kuat dari sang pahlawan sendiri. Setelah terkena serangan dari Karina, Maris dan Formal menyerang secara bersamaan dan membuatnya semakin marah. Alan kemudian menyuruh Subman untuk menggunakan insting pemulang. Menggunakan kemampuan Subman, mereka berhasil membawanya keluar kota. Jenderal Iblis itu jatuh ke dalam perangkap Alan dan Alan meninggalkannya di sana. Sementara itu, semua orang mulai menggunakan kemampuan tambahan mereka padanya. Meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membela diri, Jenderal Iblis itu berhasil dikalahkan. Perbedaan dari kesuksesan ini adalah fakta bahwa mereka sama sekali tidak mendapat bantuan dari sang pahlawan. Alan memberitahu Subman bahwa semuanya berjalan lancar. Dia juga menemukan penggunaan baru dari insting pemulang. Dia bisa memindahkan musuh yang telah melakukan kontak dengannya ke sarang terdekat dalam radius 1 km. Namun, mengetahui hal itu berhasil melawan Jenderal Iblis adalah penemuan fantastis lainnya. Cecil tidak percaya Alan mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menguji sebuah teori. Alan berterima kasih kepada Temi dan Lepe atas kerjasamanya. Mereka bertanya apakah Alan bisa mengembalikan mereka ke Rosenheim. Sophie bertanya apakah tentara Peri bekerja sama dengan pasukan gorila, dan mereka bilang posisi bertahan bukanlah keahlian kaum binatang. Mereka menjauh dari benteng dan mengurangi jumlah tentara Raja Iblis. Temi memberitahu Dogora jangan lengah karena nubuat itu tetap ada. Dengan itu mereka akan mengurus binatang iblis di kota.
Alan menyuruh semua orang untuk berpencar dan mencoba menyelesaikannya dalam 1 hari. Maruru berterima kasih kepada Alan atas kerja kerasnya dan pergi untuk melaporkan hal ini ke kota Nil. Sementara itu, Dora membenturkan kepalanya ke dinding karena dia kesal menjadi satu-satunya yang tidak bisa menggunakan kemampuan tambahannya. Alan khawatir, jadi dia bertanya pada Maris apakah dia bisa menjelaskan alasannya. Maris bilang dia tidak bisa mengatakannya karena tidak ada gunanya mengetahui hal itu. Tapi Alan dan Dora sangat ingin tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Menyadari dia tidak punya pilihan lain, Maris bilang ini adalah sesuatu yang bahkan Rosen tidak tahu. Seperti yang dia sebutkan sebelumnya, para dewa memprioritaskan keseimbangan. Namun mempertahankan hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jika para dewa memberikan berkah yang tidak normal, maka skala keseimbangan akan miring. Dora bingung. Alan berpikir tentang bagaimana dunia game akan dipenuhi dengan orang-orang yang mengeksploitasi bug dan penipu. Dia bertanya apakah belum ada keseimbangan sebelum pemerintahan Raja Iblis, dan bertanya-tanya apakah mereka tidak bisa memperbaiki keadaan dunia. Maris bilang ada batasan untuk memperbaiki dan pasti akan ada orang yang suka mencari celah. Dan seandainya dunia dianggap sudah tenggelam dalam kekacauan, perwakilan para dewa, yaitu para malaikat, akan menghancurkan dunia itu sendiri. Semua orang terkejut. Maris menyatakan bahwa dia telah menyelamatkan umat manusia selama sebagian besar dari 100.000 tahun sejak dia diciptakan. Itu jauh melampaui korban yang ditinggalkan oleh Raja Iblis selama beberapa dekade terakhir. Dunia ini akan membangun dirinya sendiri kembali dengan segelintir manusia fana yang tersisa. Siklus kehancuran dan penciptaan kembali akan terus berlanjut, katanya. Sophie bilang ini tidak membuat mereka berbeda dari tentara Raja Iblis. Maris bilang dia tidak ingin menghancurkan dunia dan dia bisa mengatakannya sekarang setelah dia menjadi monster panggilan. Alan menyadari bahwa sikap Maris yang menjauhkan diri dari mereka mungkin karena dia pernah membunuh manusia di masa lalu. Karina mulai ketakutan bahwa malaikat dan dewa adalah musuh mereka. Tetapi Alan memberitahunya bahwa umat manusia tidak akan bertahan tanpa para dewa. Pada dasarnya, musuh mereka adalah Raja Iblis. Kil bilang Alan sudah menjelaskan cukup banyak tentang prinsip-prinsip para dewa dan terkejut bahwa mereka baru menyadari hal ini sekarang. Alan bilang musuhnya adalah Raja Iblis yang mengganggu keseimbangan dan mereka tidak punya banyak pilihan. Bahkan jika kekacauan terjadi, itu hanya akan membuat mereka lebih kuat. Jadi mereka harus melanjutkan ceritanya. Maris ingin membicarakan tentang syarat-syarat yang diperlukan terlebih dahulu. Hal ini ditetapkan di alam ilahi untuk memperbaiki kekacauan yang disebabkan oleh tentara Raja Iblis. Alan dipanggil ke dunia ini sebagai salah satu pahlawan. Namun sebuah kesalahan terjadi pada saat itu. Alan bertanya apakah maksud Maris adalah saat dia hampir memilih Raja Iblis. Maris mengonfirmasinya dan berkata bakat dengan potensi yang bahkan lebih langka daripada Raja Iblis tiba-tiba muncul. Itulah pemanggil bintang 8. Untung Alan tidak menjadi Raja Iblis karena kekuatan dewa sudah terkuras dan mereka tidak bisa memanggil pahlawan lagi. Jadi, sebagai solusi alternatif, dewa memberikan bakat kepada seorang anak yang sebaya dengan Alan dengan cara yang tidak akan disadari oleh tentara Raja Iblis. Kil menduga bahwa satu-satunya santo pedang di seluruh negeri adalah teman masa kecil Alan. Dora bertanya, apakah memang begitu? Karina bisa melawan Raja Iblis? Maris menyatakan bahwa siapa yang harus dilawan dan dengan siapa harus bekerja sama tergantung pada masing-masing orang. Namun, ketika Alan memutuskan untuk mengalahkan Raja Iblis, Maris berpikir bahwa hal-hal berjalan sesuai harapannya. Memikirkan apa yang terjadi dengan Jenderal Iblis, Alan menyadari bahwa alam ilahi juga mengendalikan kemampuan tambahan mereka. Maris mengonfirmasi hal ini dan berkata, kemampuan tambahan juga punya tingkat yang berbeda, kecuali untuk Dora. Semua orang diberikan kekuatan kelas jenderal. Dalam kasus Dora, bakatnya saja tidak cukup untuk membuat penilaian. Dia diberikan kelas raja. Setelah mendengar itu, Dora hampir menangis. Maris menjelaskan kepadanya bahwa meskipun kelas raja bisa sangat kuat, itu sangat sulit untuk dikuasai.
Fakta bahwa dia hampir menggunakannya pada saat itu adalah sebuah keajaiban. Ada kasus-kasus di mana seseorang tidak bisa menggunakannya satu kali pun dalam setahun penuh. Jadi, Maris sendiri mulai berpikir bahwa kemampuan tambahan adalah barang yang tidak beruntung. Dia kemudian berkata, Elmia memberikan Hermios kekuatan untuk menangkap Dewa Iblis, dan Dora punya jenis kekuatan yang sama. Itu adalah kekuatan yang layak disebut sebagai pahlawan. Kata-katanya menenangkan Dora dan dia jauh lebih percaya diri dengan kemampuan tambahannya sekarang. Alan berterima kasih kepada Maris karena telah memberitahu mereka. Maris berharap Alan tidak akan menyebabkan kekacauan di dunia ini. Tapi tetap saja, fakta bahwa Alan punya bakat bintang 8 dan mode neraka membutuhkan 100 kali lebih banyak poin pengalaman daripada orang normal adalah dua hal yang tidak boleh disebutkan. Saat ini, tentara Raja Iblis mengenal Alan sebagai pembebas di level Dewa Iblis. Jika mereka tahu bahwa dia diberikan lebih banyak kekuatan ilahi daripada Raja Iblis, mereka tidak tahu trik apa yang mungkin mereka gunakan. Karina memberitahu Maris bahwa Alan kuat karena dia bekerja sangat keras untuk itu. Maris membenarkannya dan berkata, Alan telah melampaui harapan mereka dan bertindak di luar jalur normal. Dia bahkan menyebut Alan gila. Dia berkata, dia berharap mereka semua akan menjadi orang-orang yang mengalahkan Raja Iblis dan memulihkan keseimbangan dunia. Tim tampak tersentuh mendengar kata-katanya tentang tentara Raja Iblis yang mencoba menghancurkan dunia dan alam ilahi, serta para dewa yang akan mengatur ulang dunia jika mereka percaya keseimbangan telah rusak. Alan sekali lagi menyadari bahwa dunia ini punya tingkat kesulitan yang tinggi. Keesokan harinya, mereka kembali ke Neil. Krypton berkata bahwa jika Kill dan semuanya tidak datang, teokrasi Elmore pasti sudah hancur. Tidak hanya itu, mereka bahkan merebut kembali ibu kota suci dari Dewa Iblis. Dia benar-benar berterima kasih kepada mereka. Alan berkata, dia akan meninggalkan beberapa monster panggilan karena dia belum menyerah mencari Paus Agung. Setelah itu, saatnya menuju ke selatan. Target kali ini berada tepat di depan pilar cahaya. Sepertinya lebih jauh ke selatan daripada teokrasi Elmar. Sophie berkata mereka percaya pemimpin sekte Dewa Kegelapan, Gasara, ada di sana. Jika pilar cahaya itu menghilang, dia bertanya-tanya apakah mereka masih bisa menemukannya. Dora bilang akan sangat bagus jika senjata api ilahi ada di sana juga. Dia tampak sangat bersemangat setelah penjelasan besar Maris. Setengah hari kemudian, mereka hampir sampai di benua tengah. Alan tiba-tiba menyadari sesuatu. Pulau itu melayang di udara. Semua orang terkejut karena hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Maruru bilang mereka harus mencoba mendekat dulu. Pulau itu sangat besar, jadi Alan bertanya-tanya bagaimana cara pulau itu terbang. Karina menyadari sesuatu yang tampak seperti kuil di puncaknya. Mereka mendekat dan Maris berkata, itu adalah kuil para dewa. Cecil bertanya, apakah pilar cahaya itu muncul dari pulau tersebut? Ada 3 pilar di timur, barat, dan selatan. Alan berkata, dalam waktu dekat ada kemungkinan hal seperti yang terjadi di Theomomania akan terjadi lagi. Negara lain mungkin akan diserang oleh binatang sihir. Cecil tidak mau mempercayainya, karena baru 7 hari sejak eksekusi tersebut. Dengan gugup, Alan tidak percaya dia belum mempertimbangkan kemungkinan ini. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap ketiga lokasi tersebut. Dia menyuruh Maruru untuk membawa mereka mendekat ke kuil terlebih dahulu. Dia mencoba menyelinap ke dalam kuil, tetapi dia tidak bisa memanggil monster apapun. Maris berkata, penghalang ini mungkin telah menjadi blokade. Mereka mencoba menghancurkannya, tetapi sama sekali tidak berpengaruh. Musuh pun tidak terlihat. Alan bertanya-tanya apakah penghalang itu akan hilang jika mereka menghancurkan pilar cahaya. Dora bilang mereka harus membagi diri menjadi 3 tim dan menghancurkan altar-altar itu, tapi mereka mungkin akan bertemu dengan Dewa Iblis, jadi itu bukan ide yang bagus. Kill menyarankan untuk memprioritaskan penyelamatan untuk saat ini, karena mereka tidak harus melawan dewa-dewa iblis. Tapi masih ada kemungkinan mereka akan menyerang. Kill menyuruh Alan untuk percaya pada mereka, dan mereka benar-benar bisa menanganinya. Alan memutuskan untuk mengandalkan mereka dan berkata mereka akan membentuk tim. Pertama, dia mengatur persediaan mereka dan 80 monster panggilan. Dengan 200 barang per tim dan 10 monster panggilan per tim, itu seharusnya sudah cukup bagus. Pertama,
Alan akan menuju ke barat dan membawa Dora serta Cecil. Sophie ingin pergi ke timur, dan meskipun Alan bingung, dia mengiyakan. Dia bilang Sophie, Formal, dan Maruru akan menuju ke timur, dan Sophie akan memimpin tim. Selatan akan diisi oleh Kil, Maris, dan Karina, dan pemimpin timnya adalah Kil. Tidak ada satupun dari ketiga arah tersebut yang memerlukan bantuan dari benua yang sama. Mereka juga tidak menanggapi sinyal darurat teokrasi Elmar, jadi Alan tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Dia berkata monster panggilan akan pergi bersama mereka semua, dan dia akan mengamati sebagai sekutu. Meskipun demikian, para pemimpin tim akan membuat keputusan dan mengambil tindakan. Setelah itu, pada tanggal 24 Maret, mereka berpisah dan memulai misi mereka. Tim timur masih harus menempuh perjalanan yang cukup jauh sebelum mencapai dasar pilar. Dan Maruru bilang mereka akan tiba di tepi timur benua besok pagi. Sophie bilang dia akan mengambil giliran jaga malam agar mereka bisa istirahat. Keesokan paginya, mereka melihat seluruh pemandangan telah berubah total dan menjadi gurun. Formal bilang dia sudah bisa melihat titik tujuan akhir sekarang. Kelihatannya persis seperti Theomomania. Sophie bilang dia akan melapor kepada Alan tentang hal ini. Maruru bertanya apakah mereka akan menuju ke kota itu. Sophie merasa tidak enak tentang hal itu. Maruru bertanya-tanya apakah ada kota lain di gurun ini, dan Sophie berkata tempat ini disebut Gurun Muharino, jadi seharusnya ada beberapa zona urban nasional di sini. Mereka berjarak sekitar 1 hari perjalanan kaki. Formal bertanya apakah mereka harus mampir ke desa dulu, dan Sophie membenarkannya. Maruru menduga Sophie punya alasan memilih arah timur. Sophie bilang mereka akan menuju ke Fabulas dari sini. Dan itu adalah desa tempat para peri kegelapan Dark Elves tinggal. Maruru teringat mereka adalah orang-orang yang melawan peri atas pohon dunia lebih dari 2000 tahun yang lalu setelah diasingkan dari benua itu. Mereka membangun desa di gurun ini, dan dikatakan bahwa mereka hidup sebagai negara merdeka yang memblokir campur tangan dari negara lain. Sejak perjanjian gencatan senjata ditandatangani 500 tahun yang lalu, para diplomat telah bepergian bolak-balik untuk saling mengawasi, dan begitulah cara Sophie tahu lokasi desa tersebut. Tapi Maruru tahu seorang peri kegelapan pernah menyerang kerajaan peri, dan itu adalah wilayah musuh baginya. Sophie bilang itu sebuah kemungkinan, dan meskipun bukan, seorang putri peri tidak akan disambut di sana. Terlepas dari itu, Sophie berjanji akan berbicara dengan mereka. Jadi dia harus pergi ke sana. Maruru bilang tidak apa-apa, dan dia bersama Tamtam akan melindunginya apapun yang terjadi. Alan mendengarkannya sementara itu, dan sepertinya setuju dengan keputusannya. Alan ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh sang putri peri. Terjadi peperangan di kota peri kegelapan. Jumlah mereka terus meningkat dan mereka kesulitan menahan mereka agar tidak masuk ke desa. Saat bertarung, jenderal diberitahu bahwa ada sekawanan binatang iblis di langit. Ada lebih dari 1000 dari mereka, tetapi salah satu menyadari ada golem kurcaci di antara mereka. Sophie mengingatkan semua orang untuk berhati-hati dalam penyembuhan dan penyerangan karena tim mereka tidak bisa memanggil monster lagi. Dengan itu, semua orang mulai menyerang monster untuk menyelamatkan para peri. Sang jenderal terkejut dan segera menyuruh para prajurit untuk memanggil diplomat. Setelah membersihkan monster-monster itu, mereka mendarat di gerbang desa. Tim tersebut cukup berkeringat karena panas. Tempat ini benar-benar berbeda dari gurun di dungeon peringkat S. Maruru bertanya-tanya, apakah mereka sudah menyadari kedatangan tim? Sophie pikir begitu dan menyuruhnya tetap waspada. Gerbang terbuka dan seorang pria datang berterima kasih kepada Sophie atas bantuannya. Pria itu bertanya, apakah itu monster panggilan dari petualang peringkat S di timnya. Sophie senang melihat Zamir dan berkata, monster-monster itu akan melindungi desa. Dia bertanya, apakah dia bisa menyapa raja sekarang? Tetapi Zamir bilang dia tidak bisa melakukan itu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sophie bilang itu tidak baik dan mengeluarkan Rosen. Zamir terkejut melihat Dewa Roh dan memutuskan bahwa dia akan membimbing semua orang. Rosen tidak bisa menahan diri untuk berkomentar bahwa Sophie mulai terlihat sangat mirip dengan Alan. Maruru memberitahu Subman bahwa dia akan mengandalkannya ketika saatnya tiba. Ketika mereka memasuki desa, mereka terpukau oleh pohonnya.
Tembok-temboknya semuanya alami dan itu berkat berkah dari Raja Roh Fabre. Xiamir berkata, pohon ini juga akan segera menjadi pohon dunia. Alan ingat bahwa peri kegelapan juga punya roh seperti Rosen. Mereka tiba di tempat raja dan sang raja tidak menyangka desanya akan kedatangan tamu. Namanya adalah Ollers. Anaknya tampak sangat bersemangat melihat kurcaci bersama mereka dan bertanya apakah mereka adalah orang-orang dengan cakram sihir dan yang menggunakan golem. Ollers menyuruh anaknya untuk bersikap sopan dan memperhatikan pakaian Sophie. Ollers secara khusus telah mengampuninya karena memasuki Fabulos, tetapi melihatnya mengenakan sesuatu milik pendeta pendoa yang membunuh mereka adalah hal yang terlalu berlebihan. Ollers bilang Sophie pasti sudah dipenggal jika dia tidak berdiri di depan Dewa Roh. Sophie dengan tenang seperti biasa bilang pakaian itu diberikan kepadanya oleh Dewa Roh, jadi dia tidak punya alasan untuk menyembunyikannya. Para peri kegelapan marah karena menganggap Sophie mengejek mereka. Rosen menunjukkan dirinya dan menyapa Fabre. Fabre tampak tidak senang melihat Rosen. Tapi ketika Rosen bilang ada seorang anak laki-laki yang ingin bertemu dengannya dan mengirim korbakor, Fabre sangat senang. Setelah saling berpelukan, Fabre menyuruh raja untuk mendengarkan apa yang mereka katakan. Sophie menyatakan bahwa mereka telah menerima sinyal darurat dari teokrasi Elmar dan harus datang ke benua ini. Dia bilang dia akan memberitahu raja apa yang dia ketahui tentang apa yang terjadi di benua ini. Setelah itu, dia menceritakan semuanya. Situasinya jauh lebih serius daripada yang mereka duga. Sampai sekarang, Sophie belum melihat hubungan apapun antara desa ini dan tentara Raja Iblis. Dia menyuruh mereka untuk menjauh dari kota dengan danau di utara karena mereka percaya Jenderal Iblis ada di sana. Dari reaksi mereka, Sophie bertanya apakah mereka pernah mendengarnya. Mereka bilang sekitar 20 tahun yang lalu, para pengikut Ordo Suci Gisara berkumpul, dan pada saat mereka menyadarinya, itu telah tumbuh menjadi kota yang masif. Sophie bilang bidat yang memegang air suci dan pilar cahaya adalah semua kondisi untuk mengubah manusia menjadi binatang iblis, dan mereka telah terpenuhi. Dia takut tentara Raja Iblis telah mempersiapkan ini selama beberapa dekade. Ollers bilang jika semua itu benar, maka benua ini sedang dalam krisis. Sophie adalah satu-satunya yang mengirim bantuan ke benua lain karena kemajuan tentara Raja Iblis. Ollers bertanya apa yang Sophie inginkan dengan memberitahunya hal ini. Sophie bilang dia ingin meminta dua hal. Pertama adalah peta gurun Muharino. Dia ingin tahu lokasi kota dan desa untuk operasi penyelamatan. Dan hal kedua adalah dia ingin izin Ollers untuk mendirikan kamp pengungsi di desa ini. Ollers bilang mereka tidak punya kewajiban untuk melakukan itu. Sophie bilang mereka akan melakukannya di luar tembok. Dia ingin membuat tempat perlindungan sementara dengan tembok yang kokoh dan monster panggilan. Dan sementara mereka mempertimbangkan permintaannya. Dia punya pertanyaan tentang Lae'zel. Ollers menyatakan bahwa dia sudah menjawab pertanyaan ini ketika Rosenheim bertanya. Sophie ingin mengonfirmasi lagi dan mengatakan bahwa ketika 7 juta tentara Raja Iblis menyerang Rosenheim, darah sekitar 3 juta peri tumpah. Dia telah mengonfirmasi bahwa banyak teman sekelasnya mengorbankan diri. Dia tidak bisa menahan diri untuk menangis. Alan menyadari bahwa Sophie tidak mengatakan apa-apa kepada mereka dan hanya menanggung beban itu sendirian. Ollers mendengar bahwa mereka mengalahkan tentara Raja Iblis. Sophie berkata Jenderal Iblis, komandan tertinggi musuh, adalah peri kegelapan tingkat tinggi bernama Lae'zel. Dia bertanya apakah Lae'zel adalah ayah dari Raja Ollers. Pertanyaan ini sangat tidak sopan terhadap Ollers sehingga anggota desa yang lebih tua harus turun tangan. Mereka bahkan ingin membatalkan perjanjian gencatan senjata dan menyerang Rosenheim. Ollers menyuruh semua orang untuk diam sejenak. Dia memberitahu Sophie bahwa ayahnya, Lae'zel, menghilang 1000 tahun yang lalu dan memintanya untuk memilih kata-kata berikutnya dengan hati-hati. Ollers bertanya apakah itu benar. Sophie mengonfirmasi bahwa itu benar dan menjelaskan bahwa Lae'zel dikalahkan oleh pahlawan Hermios dan para pecandu game yang dipimpin oleh Alan. Lae'zel kemungkinan disegel di dalam pohon dunia karena menjadi Jenderal Iblis, tetapi sepertinya dia sadar kembali sebelum dia meninggal.
Lae'zel berbicara sambil menatap pohon dunia. Sophie mengulangi apa yang dia katakan dan menambahkan bahwa mereka semua tidak ikut serta dalam invasi tahun lalu. Mereka berpikir bahwa mereka bisa bekerja sama untuk melawan tentara Raja Iblis. Dia ingin semua orang mempertimbangkan hal ini dengan hati-hati. Allers bilang dia akan memulai persiapan untuk kedua permintaannya. Yang lain ingin setidaknya memverifikasi kebenaran cerita mereka terlebih dahulu, tetapi Raja berkata jika mereka tidak puas dengan keputusannya, mereka sebaiknya melucuti otoritas Raja darinya. Mereka segera mundur. Sophie berterima kasih kepada mereka dan Raja menyuruh Xiamir untuk memberi mereka peta. Setelah mereka pergi, putra Allers bertanya apakah Lae'zel telah bergabung dengan tentara Raja Iblis. Fabre masih tidak percaya Lae'zel yang mencari kekuatan untuk menghancurkan para peri. Allers bertanya apakah benar ayahnya telah menjadi jenderal iblis, dan Fabre bilang itu mungkin saja. Allers memutuskan untuk bekerja sama dengan putri peri untuk membuktikan bahwa mereka tidak terlibat dengan tentara Raja Iblis, dan mereka juga akan bertindak demi masa depan desa ini. Sementara itu, di tim selatan, Karina baru saja memanggang kelinci bertanduk. Maris memberitahu tim bahwa misi penyelamatan Sophie bersama para peri kegelapan berjalan lancar. Sementara itu, mereka belum bisa melakukan apa-apa selama 2 hari. Kil bilang mereka tidak bergerak secepat Tam-Tam, jadi itu normal. Karina bertanya pada Maris, apakah dia belum melihat kota dengan pilar cahaya? Maris bilang belum, tapi mereka mungkin mencapai titik paling selatan besok. Kil mulai bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar yakin Maris adalah sekutu hanya karena dia menjadi monster panggilan Alan. Dia bertanya-tanya apakah Maris telah diberi perintah oleh para dewa dan akan berubah menjadi musuh mereka. Seolah-olah dia membaca pikirannya. Maris memberitahu Kil bahwa bahkan jika lawannya adalah seorang dewa, dia akan tetap melindungi mereka semua. Dia telah mempersiapkan dirinya sejak dia memutuskan untuk menjadi monster panggilan. Selain itu, dia ingin Kil berhenti menggunakan bahasa formal padanya. Kil merasa agak lega. Maris menyuruhnya pergi tidur. Alan memberitahu Maris bahwa Kil mengikuti iman Elmia, jadi dia tidak akan mudah diyakinkan. Mereka akan menghadapi musuh di sini besok, jadi mereka mengandalkan mereka berdua. Keesokan harinya, mereka akhirnya melihat kota itu. Tampaknya maju dan aman. Mereka memasuki kerajaan Kalvara, dan jauh ke selatan adalah Republik Karla yang merdeka sekitar 10 tahun yang lalu. Alan ingat mereka membangun benteng di sepanjang sungai untuk menandai perbatasan dan untuk memperkuat pertahanan mereka. Mereka sudah terlibat dalam pertempuran di sana, dan Kil berharap itu tidak menjadi masalah. Mereka melihat benteng di perbatasan terbakar. Binatang sihir berdatangan dari arah yang berlawanan. Dengan stres, Kil menyuruh mereka memprioritaskan menyelamatkan sisi kerajaan terlebih dahulu. Maris setuju dan berkata dia akan menyerahkan bagian tengah untuk mereka. Kelihatannya ada 3 benteng, jadi dia akan mengurus 2 lainnya dengan monster panggilan. Kil dan Karina setuju dengan rencana itu, dan mereka mulai bertarung. Para prajurit berada dalam posisi sulit karena bahkan jika mereka menghancurkan jembatan, monster-monster itu masih bisa menyeberangi sungai. Tiba-tiba, luka dan bagian tubuh mereka yang hilang mulai sembuh. Kil telah menyembuhkan semua orang dan memulihkan stamina serta mana semua orang. Dia memberitahu mereka agar jangan khawatir berubah menjadi binatang sihir lagi. Sebelum mereka sempat kaget tentang Kil, mereka melihat binatang peringkat A. Tapi Karina membereskan monster itu dengan 1 tebasan. Dia bilang dia adalah Kaisar Pedang Karina dan dia di sini untuk membantu semua orang. Mereka juga menyadari bahwa tim Maris sudah mulai bertarung. Alan menjelaskan kepada para prajurit bahwa ini adalah serangan yang dipimpin oleh rekan-rekan mereka. Para pecandu game yang diperintah oleh petualang peringkat S ada di sini untuk menyelamatkan mereka. Para prajurit tidak bisa menahan tangis mengetahui fakta bahwa Elmia tidak meninggalkan mereka. Kil memberitahu Karina jangan berkeliaran terlalu jauh dari benteng, dan selama dia bisa melindunginya, Karina bisa bertarung sesuka hatinya. Tentara raja mendapatkan keberanian yang mereka butuhkan dan mulai bertarung juga. Setelah beberapa saat, para prajurit memberitahu Kil dan Karina bahwa mereka telah mengonfirmasi pembersihan total binatang sihir di ketiga benteng. Para prajurit bertanya-tanya,
apakah binatang pemanggil itu tidak merasa lelah? Kil bilang bahkan jika binatang sihir baru muncul, mereka semua akan disapu bersih. Karina merasa lapar dan kelelahan. Kil menyadari bahwa Alan juga sedang menyesuaikan perut Karina. Sekarang para prajurit menyiapkan makanan untuk mereka. Karina sepertinya menyukai makanan negara itu. Seorang pria datang dan ingin berbicara dengannya sebentar. Dia bilang dia berterima kasih kepada mereka semua karena telah menyelamatkan mereka. Dan jika mereka tidak datang, dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Dia bertanya-tanya mengapa mereka datang pada saat ini. Mereka menjelaskan situasinya kepada para prajurit. Berkat kekuatan mereka, sinyal darurat dari teokrasi Elmar akhirnya dicabut. Dan monster itu adalah rencana dari tentara Raja Iblis. Sang jenderal berkata, sinyal itu juga telah mencapai kerajaan mereka sekitar 10 hari yang lalu, tetapi mereka tidak bisa mengirim bantuan karena mereka sedang menyelidiki pilar cahaya yang tiba-tiba muncul. Kil bertanya, apakah mereka tahu sesuatu tentang tatanan suci Gashara? Jenderal itu bilang, mereka adalah garda depan selama kemerdekaan Republik dari kerajaan. Sebuah kuil besar saat ini sedang dibangun di ibu kota Republik. Jadi sekarang mereka telah memenuhi kedua syarat tersebut, yaitu para pengikut sekte dan pilar cahaya. Ada jutaan orang yang tinggal di Republik dan sudah 10 hari sejak mereka semua tiba di negara mereka. Kil ingin memulai operasi bantuan. Dia bertanya apakah mereka punya peta Republik Corina. Jenderal itu bilang dia tidak punya wewenang untuk memberikan informasi tentang negara musuh. Pasukan utama yang dipimpin oleh pejabat militer berpangkat tertinggi akan tiba dalam beberapa hari, dan Kil bisa bertanya kepada mereka. Tapi jenderal itu pikir itu akan lebih sulit setelah diserang oleh mereka. Kil berpikir bahwa mereka tidak punya alasan untuk bekerja sama dalam menyelamatkan negara musuh, tapi mereka tetap butuh peta itu. Dia mulai memikirkan cara untuk mendapatkannya. Sementara itu, Karina membuat orang-orang terkesan. Maris tiba dan bertanya, apakah Kil belum selesai? Orang-orang yang melihatnya ketakutan. Kil bertanya pada Maris apakah mereka butuh peta untuk melakukan penyelamatan, dan dia bertanya apakah mereka tidak berencana untuk menyerahkannya. Karina juga kesal karena mereka tidak mau memberi mereka peta. Mereka segera mengubah pendapat mereka dan berkata akan segera menyiapkannya. Kil bilang tidak ada yang bisa menolak permintaan dari mantan malaikat pertama. Sekarang mereka punya pondasi yang mereka butuhkan untuk memulai penyelamatan, dan dia mulai percaya bahwa bahkan tanpa Alan, mereka masih bisa melakukan ini. Sementara itu, tim Alan telah memasuki area rawa. Alan memberitahu yang lain bahwa kelompok Kil tidak menemui musuh saat berkemah. Dogora bilang pergerakan tertunda karena harus tetap waspada di darat. Alan kemudian bilang, kelompok Sophie baru saja menyelesaikan operasi bantuan dengan pasukan peri kegelapan elit. Sepertinya mereka diizinkan menggunakan area di depan gerbang desa sebagai tempat pengungsian. Mereka cukup terkesan olehnya. Alan juga bilang Raja Ollers adalah orang yang tajam. Mereka telah berubah demi masa depan peri kegelapan, tetapi Sophie berada sangat jauh. Akan menyenangkan jika mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Alan bilang, Sophie mungkin punya idenya sendiri sebagai putri peri dengan ribuan tahun sejarah. Cecil bilang jika mereka terus ke barat seperti ini, mereka akan mencapai kerajaan Krebel, negeri para duyung. Di teokrasi Elmar, Alan mendengar bahwa kerajaan Krebel adalah pintu gerbang antara kekaisaran di bawah laut dan permukaan daratan utama. Dogora teringat putri binatang Shia yang juga menuju ke barat. Alan bilang, syarat untuk menjadi raja binatang adalah menangkap Gashara. Sepertinya mereka berangkat sekitar sebulan yang lalu. Shia tidak kembali ke kerajaan binatang, tetapi pergi untuk melakukan hal lain. Jelas bagi Cecil bahwa Shia mengincar air mata Mriz. Dora tidak tahu tentang itu, jadi Cecil bilang itu adalah pangeran para duyung. Ada kisah cinta yang terkenal tentang dia. Itu adalah permata yang dirindukan oleh semua wanita di seluruh dunia, dan dia yakin putri binatang itu juga menginginkannya. Alan bilang jika dia menuju ke kerajaan itu adalah kabar buruk, kasus terburuk. Dia mungkin bertemu dengan Jenderal Iblis. Mereka berharap Shia baik-baik saja dan pergi tidur untuk istirahat. Keesokan harinya, tim Alan tiba di kerajaan Krebel.